rasa, meski ada masanya tidak tahu cara menyalurkannya. Mari menyelami salah satu perasaan titipan Allah ini dan mengambil makna cinta melalui buku yang ditulis oleh Chanun Kamil dan Sufu Elmar dalam buku Seri Perasaan Titipan Allah Volume 2. Lima alasan kenapa paket buku ini perlu dimiliki. 1. Ditulis oleh penulis buku anak yang sudah menulis lebih dari 100 buku dengan total 500.000 eksemplar lebih yang dampak kebermanfaatannya sudah dirasakan puluhan ribu orang tua. 2. Penulis merupakan praktisi dengan 3 orang anak yang insya Allah menjaga integritas value buku yang ditulis sudah dipraktikkan dalam keseharian pengasuhan. 3. Bahasa kepenulisan dalam buku ini insya Allah sederhana, realistis, sekaligus imajinatif, dan mudah dipahami oleh anak balita. 4. Telah diperiksa, ditelaah, dan di-approve oleh akademisi psikologi, ustadz kompeten, serta pejuang literasi pemerhati buku anak. 5. Konstruksi bukunya bagus sehingga bisa awet meski sampai lebih dari 15 tahun. Beli satu paket, insya Allah bisa diturunkan ke anak, bahkan generasi cucu berikutnya. Dapatkan buku ini hanya di Sakina Rangers dan Sakina Army. Oke, hal yang paling mendasar yang bisa kita sebagai orang tua lakukan itu adalah memaklumi. Maklumi, lihat faktanya bahwa anak kita baru lahir kemarin sore. Baru lahir kemarin sore juga lihat ketika baru lahir, emosi dia dominan kan? Dan apakah ia terlahir dengan kemampuan memanage emosinya? Jelas enggak ada. Maka itu yang perlu dimaklumi. Anak kita belum pandai memanage emosinya, maka itu yang perlu kita maklumi. Maka karena itu kita sebagai orang tua justru punya peran, punya fungsi untuk membantu anak melatih bagaimana anak kita bisa manajemen emosi. Itu adalah skill yang perlu diajarkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Recording in progress. Hampir setiap hari, aku merasa baik-baik saja. Aku bahagia dan tenang dalam menjalani rutinitas harian yang luar biasa. Nyaman, seringkali kita harapkan rutin hadir dalam keseharian. Meski bergulir dengan naik turunnya perasaan. Mari menyelami salah satu perasaan titipan Allah ini dan mengambil makna cinta melalui buku yang ditulis oleh Chanun Kamil dan Sufu Elmar dalam buku Seri Perasaan Titipan Allah Volume 2. Aku
pernah merasa ada yang kosong di hatiku, seperti kehilangan kepingan puzzle yang baru. Rindu hadir di beberapa senja yang menggelitik rasa, meski ada masanya tidak tahu cara menyalurkannya. Mari menyelami salah satu perasaan titipan Allah ini dan mengambil makna cinta melalui buku yang ditulis oleh Canun Kamil dan Sufu Elma dalam buku Seri Perasaan Titipan Allah Volume 2. Lima alasan kenapa paket buku ini perlu dimiliki. 1. Ditulis oleh penulis buku anak yang sudah menulis lebih dari 100 buku dengan total 500.000 eksemplar lebih yang dampak kebermanfaatannya sudah dirasakan puluhan ribu orang tua. 2. Penulis merupakan praktisi dengan 3 orang anak yang insya Allah menjaga integritas value buku yang ditulis sudah dipraktikkan dalam keseharian pengasuhan. 3. Bahasa kepenulisan dalam buku ini insya Allah sederhana, realistis, sekaligus imajinatif dan mudah dipahami oleh anak balita. 4. Telah diperiksa, ditelaah, dan di-approve oleh akademisi psikologi, ustadz kompeten, serta pejuang literasi pemerhati buku anak. 5. Konstruksi bukunya bagus sehingga bisa awet meski sampai lebih dari 15 tahun. Beli satu paket, insya Allah bisa diturunkan ke anak, bahkan generasi cucu berikutnya. Dapatkan buku ini hanya di Sakina Rangers dan Sakina Army. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda semuanya, terdengar sekarang suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari ini? Hari Rabu ya, Masya Allah. Hari Rabu, sore-sore, ba'da asar. Biasanya kalau yang lain enaknya ngapain nih? Kita kalau sore-sore ba'da asar biasanya ngapain nih? Rebahan, scrolling sosial media, oke. Oh kerja, Masya Allah ya, ini anak buah Pak Presiden banget, kerja, Masya Allah. Terus, ada yang beres habis pengajian, lanjut lagi sekarang di sini. Boleh dong, di sini ada Sakina Army dan Sakina Lover. Sebelumnya saya memohon maaf kalau misalkan di beberapa waktu nanti saya akan melihat ke arah sini, karena di sini ada layar untuk melihat chat, interaksi dari ayah bunda semuanya. Oke, jadi nanti insya Allah kita akan sore hari ini kita akan membahas tentang menghadapi tantrum anak balita. Ya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk ayah bunda yang dari kemarin misalkan pengen banget nanya gimana caranya menghadapi tantrum, nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab langsung bersama ayah bunda Sakina Lover semuanya. Kayak gitu ya. Sebelum itu saya pengen dong, wah ini ada yang ngeliputin cucian. Gimana caranya Masya Allah sambil ngeliputin cucian sambil denger Zoom. Masya Allah itu manfaat banget ya waktunya. Ada yang sambil masak. Ini simpan HP-nya gimana nih sambil masak? Sambil masak, hati-hati ya bunda. Masya Allah. Ini ada ada bunda Diah Majalengka tapi dari Padang. Ini gimana? Ini orang Majalengka sedang ada di Padang gitu ya. Yang lain ada dari kota mana lagi? Masya Allah ya. Dari tadi banyak yang nanya Bunda Mi itu tas di sebelahnya di belakangnya gemoy banget. Nanti Bunda Mi mau bagi-bagi tas ini ya. Jadi ayah bunda yang aktif, terus kemudian nanti yang bisa jawab pertanyaannya, nanti insya Allah juga akan ada door prize untuk ayah bunda semuanya. Dapetin tas ini, tas gemoy ini tuh. Perasaan titipannya akan berusaha aku kelola. Masya Allah, ini warnanya juga cakep banget ya buat cewek-cewek bumi, earth tone gitu loh. Madiun, Ponorogo, Madura, Tasikmalaya loh, Tasik, terus Purwokerto, Padang, Makassar, Masya Allah, mana lagi? Subang, Bogor, Kebumen. Nah sebelum itu, sambil nungguin nih, sebelum kita insya Allah bentar lagi akan masuk ke materi, boleh dong ayah bundanya ajakin, nah kasih tahu nih teman-temannya di satu grupnya yang boleh jadi memerlukan ilmu di sore hari ini, bagaimana tentang penanganan tantrum untuk anak balita. Boleh untuk disenggol-senggol sahabatnya, sahabat vilahnya siapa gitu ya, dijapriin. Ayo udah mulai nih, nah biar nanti insya Allah kita dapetin materinya dari awal banget, karena nanti kalau masuknya dari
tengah-tengah atau ke penghujung, nanti khawatirnya ada beberapa informasi yang miss kayak gitu ya, biar nanti pembelajarannya benar-benar dari awal banget. Tangerang, Semarang, wah ada yang dari Jayapura, Masya Allah, udah ba'da maghrib katanya di sana. Cibiru, Bandung, halo Bandung. Jakarta, Tangerang, Jabodetabek. Insya Allah nanti bulan depan kita ketemu secara langsung ya di gathering offline Sakinah Lovers, Sakinah Circle. Oke. Cibinong, Sumbawa Barat. Oke, sambil nunggu teman-temannya sedikit lagi nih. Nanti kita mulai materinya kalau udah ada 300 partisipan ya. Boleh untuk diajakin dulu teman-teman di grupnya atau sahabat villahnya kayak gitu ya. Dikasih tahu linknya, langsung link Zoom, karena sore hari ini kita nggak pakai YouTube ya. Biasanya kan Sakinah ada YouTube-nya. Sore hari ini kita nggak pakai YouTube, jadi kita kajiannya hanya by Zoom aja. Oke, Salatiga. Ya Allah, kangen banget, aku terakhir ke Salatiga tahun berapa ya? 2012, 2013 kayaknya, udah ada Emil ya, 2013, 2014 itu terakhir kali ke Salatiga, Masya Allah. Terus ini dari Lembang, halo. Banyumas, Cikarang, oke. Masya Allah, sudah menyentuh lebih dari 300 peserta. Mari kita mulai, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Sakinah Lovers semuanya yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk menyimak kajian kita dengan topik menghadapi tantrum anak balita. Kita mulai aja yuk, sambil tadi ya udah baca bismillah sama-sama, kita mulai kajian seminar di sore hari ini. Oke. Kita menghadapi tantrum anak balita. Sebelumnya di sini ada yang boleh jadi belum kenal dengan saya, perkenalkan. Halo semuanya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Fuzi Sira Coca Elmart ya, lulusan kebidanan yang ketika menikah memutuskan untuk tidak kembali praktik sebagai bidan. Biasa dikenal dengan sebutan Fufu Elmart ya. Saat ini aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, terus kemudian juga sebagai penulis. Saat ini punya 3 orang anak laki-laki. Allah amanahkan 3 orang anak laki-laki, dan telah menulis lebih dari 103 buku yang sudah rilis bertema tentang pernikahan, keluarga, dan buku anak. Insya Allah sudah berkarir di bidang pernikahan dan keluarga ini dari mulai tahun 2012. Berarti sudah 10 tahun di bidang pernikahan dan keluarga ini. Saya bersama Kang Canun, suami saya, biasa dikenal dengan sebutan Canun Fufu. Kayak gitu ya. Ini Kang Canun Kamil, dan Fufu Elmat. Kayak gitu. Next. Lalu ini tiga anak saya. 3 anak saya ada 3. Yang pertama adalah Emil, usianya 9 tahun. Yang kedua adalah Awim, usianya 7 tahun. Dan juga ini adalah Esyan, usianya 4 tahun. Terus saat ini aktivitasnya juga Allah amanahi berperan sebagai Chief Marketing Officer di CV Sakinah Lentera Berkah, penerbitan yang kami dirikan, saya bersama Kang Canun dirikan. Itu ada Sakinah untuk buku-buku anaknya, terus kemudian juga Mawadah untuk buku-buku pernikahan, parenting, dan keluarganya. Dan juga aktivitasnya di Sakinah Parenthood ada beberapa kelas-kelas online yang diadakan, kayak gitu, mentor di kelas online. Dan ini ada beberapa buku kami, nanti ya bunda semuanya kalau yang mau tahu bukunya bisa cek di @sakinah_family atau @sakinah_katalog, atau boleh juga tanya ke Sakinah Rangers dan Sakinah Army yang menjadi tim penjualan dari Sakinah. Oke, ini beberapa bukunya lagi ya. Alhamdulillah udah ada 103 buku yang sudah rilis, dan insya Allah akan rilisnya setiap bulan. Jadi insya Allah komitmen sampai tahun 2024 sudah ada berderet buku-buku yang akan rilis nanti di CV Sakinah Lentera Berkah. Oke, kita mulai ke materinya. Materinya adalah tentang tantrum. Tantrum itu apa sih, ayah bunda yang diketahui? Nih, ini kan kalau kata KBBI kan kemarahan dengan amukan karena ketidakmampuan
mengungkapkan keinginan atau kebutuhan dan kata-kata. Biasanya dilakukan oleh anak-anak tantrum ya. Meskipun pada kenyataannya bukan cuma anak-anak aja. Ya, di sini orang dewasa juga ada yang tantrum. Di sini siapa yang sering menangani tantrum orang dewasa alias bapak suami? Apakah suka tantrum juga? Ya, kalau oke, suaranya kecil. Suaranya kecil apa tidak? Suaranya cek. Boleh yang lain? Enggak ya, pas ya. Alhamdulillah. Berarti volumenya aja coba dinaikin volumenya. Oh, jelas ya. Oke, sok. Kalau ayah bunda dengar kata tantrum itu tuh apa sih? Biasanya apa sih yang terlintas pertama kali? Tantrum. Oh, ini mah ibunya yang tantrum. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ibunya sangat jujur sekali ya. Honest review, bukan suaminya tapi ibunya yang tantrum katanya ya. Kalau udah tantrum, belum dikasih jatah nafkah bulanan misalkan ya. Terus belum dikasih jatah didengarkan, terus tantrum. Marah yang nggak jelas, guling-guling. Nah, kalau dengar kata tantrum, anak rewel, anak marah. Terus kemudian rungsing, sulit ditenangin, ngadat. Orang Sunda pisan ieu mah ya, ngadat cenanya ngadat. Terus rewel ya, pundung katanya orang Sunda juga nih, pundung. Ngerengek minta jajan. Hanya minta jajan aja? Oh, tentu tidak ya. Kayak tantrum itu bukan hanya minta jajan aja. Diam 1000 bahasa. Wah, ini juga ternyata ada yang penyalurannya tantrum itu adalah diam 1000 bahasa. Ini mah sepertinya bukan anaknya ya, suaminya yang kayak gini banget tantrumnya. Diam 1000 bahasa. Rudet, ya Allah ya. Terus apa lagi? Cilok itu self harm. Wah, ini kalau udah sampai self harm udah bukan lagi tantrum, itu tantrumnya ekstrim. Next Kang, ya jadi tantrum kayak itu dia. Nah, sebelum kita bahas tentang tantrum, apa nih ya? Apa anak dari lahir sudah dilengkapi dengan kemampuan memanage emosi, ayah bunda? Nih, coba. Sebelum kita bahas tentang bagaimana Bunda Mi solusi tantrum, ini saya tanya dulu nih. Apakah anak dari lahir sudah dilengkapi dengan kemampuan memanage emosi? Belum. Kita sepakat ya, tidak ya. Anak tantrum, ibu ikut tantrum. Itu mah alasan ibu aja supaya ada alasan ngeles untuk tantrum. Ya belum, katanya ya belum. Anak itu belum dapat ketika lahir belum dilengkapi dengan kemampuan untuk memanage emosinya. Nah, next lagi nih, pertanyaan selanjutnya ya. Jawabannya tidak ya. Maka anak tantrum itu normal apa normal banget? Anak balita tantrum, anak bayi tantrum itu normal atau normal banget? Normal apa normal banget? Oke, normal apa normal banget? Nah, kira-kira nih mereka yang terlahir, yang memang perlu dituntun oleh orang tuanya, tantrum itu normal, wajar. Nah, kalau misalkan ternyata mereka tantrum, ayah bundanya ikut tantrum, itu wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Kalau misalkan ketika anak tantrum, ayah bundanya ikut tantrum, ayah bundanya ikut pundung, ayah bundanya ikut diam 1000 bahasa, atau ayah bundanya ikut murukusunu ketika nyiapin makanan teh. Nah, ketika cuci piring, prang prong. Ketika siapin makan, wah, dengan makan, wajar atau tidak? Tidak wajar. Udahnya ikut tantrum, terus nuntut anaknya kayak gini. Kalau pas anaknya lagi tantrum teh, kamu tuh nggak ngerti mama ya? Kamu tahu nggak sih mama tuh capek. Ngurusin kamu dari pagi sampai malam kayak gini. Sekarang kamu nangis-nangis. Nah, itu murukusuno udahnya kayak gitu. Wajarkah ketika misalkan anak yang belum dilengkapi kemampuan untuk memanage emosi, lalu kemudian kita tuntut untuk bisa memahami kita yang tidak bisa memanage emosi. Oke. Ya, wajar atau tidak anak yang terlahir belum dilengkapi kemampuan manajemen emosi, terus kemudian dituntut oleh kita untuk memahami emosi orang tuanya. Ya, emosi orang tuanya gitu ya, yang belum pandai memanage emosinya sendiri, kayak gitu ya. Next, Kang. Nah, karena ya nih, menurut para ahli itu sebenarnya tidak ada anak balita yang cengeng, ayah bunda. Tidak ada ya, nggak ada anak balita yang cengeng. Yang ada itu anak-anak yang anak-anak yang sedang belajar agar dia bisa cerdas menafaki kecerdasan emosinya. Jadi anak-anak yang sedang belajar bagaimana dia menghandle emosinya sendiri. Makanya kenapa sebelum kita menuntun anak-anak kita untuk bisa
meregulasi emosi, memahami tentang emosinya, kayak gitu ya. Terus memberitahu sama anak bagaimana caranya menghadapi emosinya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua perlu juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami emosi diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi, hampir lebih dari 90% orang tua yang menghadapi anak tantrum itu, gitu ya, kebingungan bukan karena kebingungan nggak tahu gimana caranya menghadapi anaknya, tapi kebingungan untuk memahami emosinya sendiri. Ya, lebih dari 90% orang tua itu justru bukan bingung menghadapi anaknya, melainkan bingung menerjemahkan emosinya sendiri. Karena ketika kita tidak memahami sebenarnya emosi kita tuh apa, gitu ya. Kayak misalkan ketika anak tantrum nih, misalkan anak tantrum nangis, tiba-tiba nangis, terus kita lagi capek banget gitu ya. Seringkali kita tuh yang kita terjemahkan emosinya apa biasanya? Kalau misalkan anak tantrum terus kita naik pitam. Nah, berarti kita sedang merasakan emosi apa nih? Ketika melihat anak tantrum, apa emosi yang kita rasakan? Apa emosi yang kita rasakan ketika anak tantrum? Marah, apalagi? Perasaan apa? Kesal. Oke. Perasaan kecewa. Terus apalagi? Capek, kayak gitu ya. Bingung. Jengkel, kayak gitu ya. Pasti perasaan itu. Nah, seringkali tadi di sini yang paling banyak itu adalah tentang marahnya. Yang diterjemahkan itu adalah kita memahami bahwa kita tuh marah karena anak tiba-tiba nangisnya nggak jelas, dikasih tahu nggak mau denger, kita marah kayak gitu. Benarkah kita marah? Benarkah kita terjemahan kita terhadap emosi diri kita sendiri itu marah? Apakah bisa jadi kita tuh sebenarnya cuma lelah aja, capek, ataukah justru kayak kita kecewa aja kenapa anak nggak mengerti gitu? Karena setiap perasaan yang kita rasakan berbeda, perasaannya itu akan berbeda solusinya kayak gitu. Kalau misalkan ternyata kita capek ini gara-gara anak tantrum, terus respon kita tuh sebenarnya perasaan kita lelah, berarti yang perlu kita lakukan apa? Kalau kita lelah, kalau kita capek, kita kelelahan seharian dari pagi sampai sore, capek, lelah, terus kemudian anak tantrum nangis, yang perlu kita lakukan apa? Istirahat. Jadi kalau misalkan solusinya adalah kita ngomel balik anak-anak, itu tepat atau tidak? Tidak tepat gitu. Jadi kita perlu memahami dulu, ini tuh kita tuh beneran marah atau kita tuh cuma capek aja. Karena ketika kita menerjemahkan bahwa aku tuh kayaknya capek ya, ketika kita mampu untuk memahami emosi kita sendiri, aku tuh sepertinya capek. Yang perlu dilakukan ketika anak ngamuk-ngamuk itu, gak apa-apa, biarin dulu, kita hadapi dulu rasa lelahnya itu. Berarti kalau lelah, istirahat dulu. Oke, aku ke kamar dulu deh, aku minum dulu. Betul? Aku minum dulu, aku istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, capek banget ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Baru abis itu hadapin anak-anak kita. Itu kalau kita capek, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita kalau misalkan ternyata kita tuh pusing. Pusing. Ternyata perasaan yang kita rasakan itu adalah pusing. Tadi ada yang perasaannya pusing, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pusing, tepatkah kalau ketika kita pusing menghadapi anak tantrum, lalu kita ngomel-ngomel sama anak, kamu tuh gak ngerti banget sama mama? Makin pusing atau berkurang pusingnya? Makin nambah derajat pusingnya atau makin berkurang? Makin liar ya. Lagi pusing sama kerjaan, lagi pusing sama orderan, ini target belum tercapai nih. Target penjualan si peta belum tercapai, pusing terus tiba-tiba anak nangis, terus kita ngomel sama anak, itu makin pusing enggak ya? Makin pusing ya, bukannya nambah ini, makin pusing. Berarti kalau pusing, apa yang kita lakukan? Biar kita tenang, ngapain? Kalau pusing, makin sesek bahkan ya. Kalau pusing ngapain berarti? Solusinya apa supaya kita nggak pusing? Solusinya apa? Ambil jeda waktu, diam dulu. Tuh pintar, masya Allah. Atur nafas, apalagi rebahan dulu. Baik ya, anak nangis juga ya, rebahan aja. Anak nangis ya gitu ya. Yang penting nggak pusing dulu. Ya nggak apa-apa, karena biasanya paling berapa sih lama kita kalaupun rebahan gitu, kayak kita tuh kayak butuh cuman kayak ya Allah, ini tuh pusing banget ya Allah gitu ya. Nggak nyampe teman-teman semenit juga kadang ya kita tuh. Nah itu namanya adalah cara kita untuk memahami dulu emosi kita sendiri. Tuh, nangis dulu yang puas. Ada yang langsung wuduin, masya Allah udah pada tahu caranya. Tapi pas prakteknya gimana? Pas prakteknya nangis gimana? Ya,
peluk anak nangis bareng, wah itu makin tuh tangki emosinya makin naik tuh ya. Itu kalau anak lagi tantrum, kalau anak lagi tantrum diajakin nangis itu makin seperti menyiram dengan api ambyar kayak gitu ya. Oke, next lagi Kang. Nah, kayak gitu ya. Anak itu, ayah bunda, nih ini yang perlu ayah bunda tahu ya. Anak itu belajar tentang meregulasi emosinya itu secara langsung. Anak-anak balita itu belum bisa baca buku betul, dia belum bisa baca buku, dia belum bisa untuk diajarin sama kita. Ini loh, kalau A tambah B itu C, 1 tambah 1 2, belum bisa kayak gitu. Anak bayi udah bisa nggak sih sama kita diajarin kayak gitu? Ya, kalaupun ada itu kayaknya bayi jenius banget gitu ya, yang benar-benar sama orang tua dicekokin materi kognitif gitu, pembelajaran sejak dini kayak gitu. Makanya pembelajaran mereka itu adalah real secara langsung melalui 3 hal. Melalui berapa? Oke, kecil banget suaranya. Oke, gini aja ya, saya seperti penyanyi aja seperti ini. Ya, melalui tiga hal secara langsung. Apa aja? Yang pertama tadi melalui visual. Apa yang dia lihat. Ya, jadi seringkali yang dia lihat itu bukan berarti apa yang kita perlihatkan, tapi yang secara tidak sadar kita perlihatkan secara langsung di keseharian. Jadi anak itu belajar 24 jam. Kalau dia bersama dengan ibunya 24 jam, maka anak itu belajar 24 jam bagaimana cara meregulasi emosi itu dari ibunya. Ya, kalau anak bersama dengan ibunya hampir 24 jam, berarti yang dia tiru itu cara meregulasi emosi itu adalah 24 jam sama ibunya. Makanya dia banyak belajarnya dari ibunya, kayak gitu ya. Nah, itu dari visual, baru yang dia lihat aja. Misalkan ya, anak melihat nih, ketika misalkan pagi-pagi udah bangun tuh ya, terus kemudian suami pamitan, ayah mau berangkat misalkan ya ke kantor, terus salim kayak gitu ya. Terus misalkan terjadi pertengkaran kecil, habis pertengkaran itu terus ibunya jadi baed atau jadi cemberut atau jadi sedih misalkan ya. Nah, anak tuh belajar, ketika misalkan ada suatu hal kita merasa kecewa, ketika kecewa nih, ini tuh perasaan apa ya? Anak belum tahu itu perasaan kecewa nih. Bundanya ngerasa kecewa nih sama suaminya. Ada suatu hal yang bundanya kecewakan dari suaminya, terus kemudian bundanya diem dan baed ya, seharian sedih. Kayak gitu. Anak belum tahu itu perasaan apa, tapi anak menerjemahkan bahwa interaksi ketika sebuah kekecewaan itu hadir gitu ya, hadir dari suami yang mengecewakan istrinya, berarti ketika kita kecewa itu kita diam terus kemudian baed, sedih seharian kayak gitu. Itu yang anak-anak terjemahkan karena yang dia lihat seperti itu. Itu baru dari satu momen, teman-teman. Baru dari satu momen. Belum lagi kalau misalkan jangan sampai anak melihat pertengkaran antara orang tuanya, perdebatan sama orang tuanya, mereka juga melihat dari sana. Gitu. Jadi makanya kemarin tuh ketika kulop banyak banget kan ayah bunda yang tanya, kenapa ya anak saya tuh kok seperti ini padahal nggak diajarin kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang perlu dicek adalah bagaimana interaksi ayah dan bundanya di dalam pernikahan, karena itu yang akan berpengaruh pada bagaimana anak-anak menangkap tentang manajemen emosi itu sendiri. Itu dari interaksi ayah dan bundanya. Gitu. Apa yang dia lihat secara visualnya. Nah, lalu setelah secara visual itu auditori, apa yang dia dengar, ya, apa yang dia dengar. Misalkan, orang tuanya ketika misalkan kesel gitu ya, kadang kita nggak suka nyeletuk gitu, dasar si papa mah, gini kayak gitu ya. Anak mendengar tuh, padahal dia masih bayi atau balita, tapi anak mendengar itu hampir setiap harinya ketika bundanya kesal atau marah sama suaminya, itu yang dia dengar. Makanya jangan heran ketika dia nanti sudah agak besar dan dia sudah memahami tentang tentang bagaimana penyaluran emosinya, yang dia lakukan ketika dia kesal atau marah itu dia juga sama menggerutu gitu. Dasar mama teh, kenapa sih kayak gini? Kok mama kayak gitu misalkan ya? Atau pas lagi marah tuh dia murukusunu, dia sama-sama menggerutu. Karena itu yang dia dengar ketika ibunya kecewa terhadap ayahnya.
kayak gitu. Itu dari mendengar. Itu baru dari satu momen, ayah bunda ya, baru dari satu momen. Makanya kenapa ya saya selalu bilang nih, ayah bunda, sekesal apapun kita sama pasangan, ini ya salah satu tips pernikahan harmonis. Sekesal apapun kita sama pasangan, jangan pernah curhat tentang kejelekan pasangan itu sama anak kita. Jangan pernah. Anak itu tidak, gini loh, sometimes beberapa dari kita tuh merasa kayak harus banget gitu, harus banget siapa yang paling disayang sama anak tuh antara ayah atau ibunya gitu. Kayak harus banget anak tuh memilih siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling disayang oleh mereka gitu ya, antara ayah dan ibunya gitu. Itu anak tuh gak akan bisa disuruh milih kayak gitu. Seburuk apapun perlukan orang tua, anak tuh gak akan bisa dimilih antara ayah sama ibunya. Karena ayah dan ibu tuh adalah sosok guru pertama, blueprint pertama, teladan pertama, figur otoritas pertama buat anak. Jadi jangan pernah menyuruh anak untuk memilih siapa yang paling dia sayang antara ayah atau ibunya. Kayak gitu ya. Jangan pernah kayak gitu. Makanya salah satunya gimana caranya anak supaya tetap bisa menyayangi kedua orang tuanya sama banyaknya adalah dari kita tidak komplain, tidak curhat tentang kejelekan atau kekurangan suami kita di depan anak. Gak boleh sama sekali. Meskipun sekecil apapun, kayak cuma sekedar, tuh kan lihat papa kamu mah kayak gitu. Nah itu gak boleh kayak gitu. Ya, jadi kayak misalkan ketika kita kesel terus kemudian curhat, tahu nggak, bunda tuh sedih banget deh gara-gara papa tuh kayak gini misalkan. Itu tuh nggak perlu teman-teman. Karena apa? Itu tuh melukai hati anak. Anak tuh nggak bisa untuk memilih antara siapa yang paling siapa yang paling berharga untuk hidupnya. Karena ayah dan ibunya sama berharganya. Nah itu makanya seringkali ketika ada seorang anak yang ketika dewasa dia misalkan membenci salah satu di antara orang tuanya, nah itu dicek dulu apakah salah satu dari orang tersebut seringkali tanpa sadar menjelek-jelekan tentang ayah atau ibunya di depan anak, karena itu berpengaruh banget. Itu auditori gitu. Jadi makanya kenapa ya saya tuh suka ngajakin ya kalau sama peserta KRW. Halo peserta KRW saya, nanti kita Rabu ketemu lagi ya, Rabu depan. Itu saya suka ngajakin, coba deh kalau kita malam-malam gitu ya, ada punya me time, kita punya me time. Kalau saya tuh me time-nya adalah ketika saya skincarean. Jadi ketika saya skincarean tuh salah satu me time saya, dan saya ngaca kan, bercermin. Nah itu tuh ketika kita punya keluhan apapun sama pasangan, itu ngomongin di situ gitu ya, ngomong di situ, ya Allah, iya aku tuh kesel banget sama suami aku gitu kan, sambil gini. Itu cuman kita aja yang dengar, kita yang tahu, dan hanya Allah yang tahu kayak gitu. Jadi nggak akan ada orang yang tahu ini keluhan kita, tapi penyaluran emosinya sampai atau enggak? Ketika kita ngomong langsung sama diri kita sendiri depan cermin, penyaluran emosinya sampai atau enggak? Sampai penyaluran emosinya, meskipun cuman sekedar kayak gitu ya. Jadi daripada kita memilih untuk curhat sama anak terkait kekurangan, kelemahan, atau hal-hal yang membuat kita sedih akan pasangan kita, lebih baik kita punya me time khusus untuk menyalurkan emosi itu. Makanya kenapa kalau saya ya, kalau kayak Rangers ada yang kayak lelah banget segala macam, coba deh teh, saya pasti solusinya suka simpel. Coba deh teh, pas nanti skincarean, teteh ngomong sama diri sendiri, bilang makasih, bilang maaf, boleh jadi beberapa hari ini abai kayak gitu kan, merawat diri, terus kemudian juga keluhan-keluhan, kekecewaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain disampaikan ketika itu adalah salah satu penyaluran healing gitu ya, yang yang tepat dan tidak merugikan orang lain kayak gitu ya. Next, itu tadi yang setelah di auditori, yang didengarkan. Nah, anak-anak juga belajar dengan apa yang dirasakan langsung. Kayak gitu ya, apa yang dirasakan langsung. Makanya kenapa gestur kita, nah itu penting banget. Ketika misalkan kemarin tuh banyak banget nih ayah bunda yang di Kulwap itu nanya gitu kan, Bunda Mi gimana caranya bisa gimana caranya menghadapi atau misalkan menangani anak yang menjadi korban bullying kayak gitu ya, bullying sama teman-temannya kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, ayah bunda gitu ya, karena biasanya anak-anak korban bullying itu seringkali juga menjadi korban bukan karena tanpa sebab gitu. Dia itu menjadi korban sebelumnya di rumahnya tanpa sadar gitu ya. Jadi pembuli utama anak itu sebenarnya ya, astagfirullahaladzim ya, pembuli utama anak itu adalah bukan orang lain, tapi seringkali orang tuanya sendiri atau keluarga dekatnya. Pembuli pertama anak itu
itu bukan orang lain. Cek deh, anak-anak pelaku pembuli itu biasanya mereka juga adalah korban bully di rumahnya. Dan anak-anak yang menjadi korban bully karena dia insecure, karena dia unconfident, karena dia juga sering dibully tanpa sadar oleh orang tuanya. Dengan dibanding-bandingkan sama saudaranya. Dengan misalkan, ih kamu kok misalkan, ih kamu jorok banget. Ih kamu mah gak ganteng deh, gak kayak kakak. Coba dong pakai itu. Ih kamu tuh kayak ini Gera tuh, lihat tuh, dia mah mau main, kamu mah gak mau main. Ayo kasih aja mainannya, gak boleh pelit. Nah itu bullying, bunda, itu adalah bullying ringan yang dilakukan oleh orang tua, yang membuat anak unconfident kayak gitu. Jadi sebelum kita mencari tahu bagaimana caranya menghadapi anak yang dibully gitu ya sama orang lain gitu ya, kita introspeksi diri dulu. Apakah kita juga sering tanpa sadar membuli mereka dengan kata-kata kita, dengan kita yang membandingkan mereka dengan saudaranya, dengan kakak adiknya, dengan sepupunya, dengan anak tetangga kayak gitu ya. Itu aja ya. Kata saya juga ini hal kecil nih, banyak banget nih sering kali tanpa sadar. Ketika misalkan anak usia 3 tahun main, ya betul? Main sama main sama teman-temannya misalkan ya. Anak usia 3 tahun biasanya udah bisa berbagi gak sih? Anak usia 3 tahun loh, usia 2-3 tahun gitu kan. Bahkan kadang anak usia 4 tahun, 5 tahun juga kepemilikannya tuh masih tinggi gitu loh ya. Kepemilikannya tuh masih tinggi gitu ya. Biasanya gak mau berbagi, betul. Biasanya mereka menyimpan mainannya itu gitu ya, karena kepemilikannya masih tinggi. Terus misalnya ada yang mau pinjem, saudara atau tetangga gitu ya, ada yang mau pinjem. Nah, ini salah satu bullying yang tanpa sadar sering dilakukan orang tua. Terus orang tuanya bilang kayak gini, ibunya bilang kayak gini, pinjemin aja, kamu ambil yang lain. Itu bullying, ayah bunda. Itu tuh merendahkan harga diri anak. Ini tuh punya aku loh buat anak. Jadi ketika kita nyuruh ngasihin ke orang lain, itu tuh secara tidak sadar anak tuh menerjemahkan, kok orang tua aku lebih sayang dia dibanding aku. Kenapa dia yang diprioritaskan padahal ini mainan aku? Itu bullying, teman-teman. Makanya kalau misalkan Emil, Awim, Eshan gitu ya, terus main, ada tamu main gitu, terus tamunya mau pinjam, karena saya sudah melabeli setiap mainan yang ada di rumah itu adalah milik Bundami. Ada beberapa yang menjadi milik anak-anak, tapi mostly itu milik Bundami dan semuanya boleh main kayak gitu. Jadi ketika ada tamu datang, minta izin, misalnya sama Bunda Mi minta izin, boleh, sok boleh. Terus misalkan ada yang mainnya yang udah lagi dimainkan sama anak kita, terus mereka mau rebut, itu saya pasti bilang, kakak mau, ade mau main, boleh minta izin dulu sama kakang Esannya ya, minta izin dulu, kakang boleh nggak mau, oh ya udah, ade kita cari mainan lagi aja yuk sama Bunda Mi, misalkan ya di atas kayak gitu ya, soalnya kakang Esan udah duluan main ini. Nah itu yang perlu kita lakukan adalah itu, karena itu adalah kita sudah menghargai konsep kepemilikan anak kayak gitu. Jadi sebenarnya yang sering membuat anak bingung value adalah perlakuan kita sendiri. Kita kan kita menerjemahkannya kayak misalkan ya, kalau anak nggak mau sharing langsung dijudge pelit kayak gitu. Padahal anak-anak usia 3 tahun 4 tahun itu wajar banget, dia belum mau sharing sama orang lain, itu wajar banget karena kepemilikannya masih tinggi kayak gitu kan. Nah itu bullying tuh, dengan kita bilang udah kasih aja, gak boleh pelit. Misalkan ya kayak gitu ya, gak boleh pelit kayak gitu. Nah itu makanya apa yang dia rasakan itu penting banget. Yang anak-anak belajar bagaimana cara mengelola emosinya dengan merasakan terlebih dahulu. Nah, merasakan terlebih dahulu perlakuan dari orang tuanya. Oh, kalau aku lagi sedih kayak gini, apa yang dilakukan orang tua? Nah, itu yang dia pelajarin. Oh, kalau marah, ternyata kalau marah, ayah kalau marah di mobil, terus kemudian marah sama pengendara motor yang yang ugal-ugalan, ternyata ayah sampai bentak-bentak kayak gini gitu. Oh, ternyata seperti itu caranya melampiaskan marah kayak gitu. Oh, ternyata ketika kita memiliki sesuatu kayak gitu ya, terus dibanding-bandingkan sama orang lain, begini perasaannya. Jadi anak belajar bagaimana dengan apa yang dia rasakan dari interaksi sehari-hari sama ayah sama bundanya gitu. Ketika dia sedih, ketika dia lapar, ketika dia itu since born, semenjak dia lahir
Bahkan ada beberapa ahli yang menyebutkan anak itu sudah bisa merasakan emosi dari orang tuanya itu bahkan semenjak hamil ya. Jadi udah masuk ke bawah sadarnya. Ini kejadian banget di saya. Jadi saya mau sharing ya Bunda. Jadi kan anak saya itu tiga-tiganya itu karakternya beda. Emil, Awim, dan Eshan tadi kan anak pertama Emil. Waktu saya hamil Emil, saya tuh karena kan kenal sama Kang Canun itu cuman berapa ya? Di 6 bulan. Sehingga kita memutuskan untuk menikah. Saya kenal sama Kang Canun itu cuma 6 bulan. Terus kita tergolong nikah muda kan. Waktu itu saya usianya 22 tahun, Kang Canun usianya 21 tahun. Masih gejolak emosinya masih inilah ya. Jadi makanya ketika hamil Emil itu saya sering nangis. Itu kan kalau yang baca buku 5 tahun pertama pernikahan itu lagi masuk fase pain ya, di mana luka masa lalu tuh ada tuh di situ, luka masa lalu, trauma dari masing-masing itu ada. Nah, itu makanya sering nangis, teman-teman. Terus sering nangis gitu ya, terus sering memendam emosi karena belum tahu cara komunikasi di awal-awal pernikahan. Sehingga ketika lahir, Emil tuh cenderung Masya Allah, sensitif banget gitu ya. Dikit-dikit nangis kayak gitu ya. Anaknya tuh even sampai sekarang tuh kakak tuh lebih perasa banget gitu kalau apa-apa tuh dinangisin gitu gitu. Even kayak kemarin aja ketika ketika waktu itu tuh sempet ya dia usia 9 tahun nih, baru bulan kemarin. Ketika tuh dia tiba-tiba nanggisnya tuh keras banget tuh kayak gitu kan. Kaget kan, anak usia 9 tahun nangis kenapa gitu kakak. Terus ditanya, kakak kenapa, kata tuh gitu ya. Terus lagi pegang kucing kakaknya. Terus pas ditanya kenapa sambil pegang kucing gitu, kakak jadi keinget Ray katanya. Jadi Ray itu kucing yang dinamain sama dia yang hilang ketika beberapa bulan lalu. Jadi waktu itu ada anak kucing gitu sama mereka dipelihara, tapi ternyata anaknya hilang gitu ya, kabur. Nah terus ketika nemu satu kucing saat bulan kemarin itu nemu satu kucing, dia inget Ray katanya gitu. Emang kenapa gitu ya inget Ray? Kakak tuh takut nih katanya, takut kakak nggak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah katanya. Kakak takut kemarin tuh kakak udah zolim sama Ray, terus nanti Allah nanya dia mau hisab nanti tuh kakak nggak bisa jawab, kakak takut nih katanya gitu. Itu saya sampai waktu itu sampai melong, itu gara-gara kucing itu saking perasanya banget gitu, kayak anaknya tuh apa tuh lebih perasa gitu dibanding adik-adiknya tuh. Itu kakak Emil ya kayak gitu ya. Pas saat saya hamil Awim, hamil kedua tuh ya, udah enakan tuh, saya udah mulai kan, saya belajar bareng sama Kang Canun tentang ilmu pernikahan, tentang komunikasi kayak gitu. Akhirnya komunikasi jauh lebih baik sama Kang Canun. Terus hamil Awim ketika Emil usia 15 bulan saat itu, saya hamil Awim, itu saya hamilnya enak banget tuh. Kalau hamil Emil kemarin itu nangis-nangisan, terus sampai muntah terus. Jadi saya tiap makan itu muntah waktu di hamil Emil, itu sampai 8 bulan. Kayak gitu, makanya emosinya labil banget lah waktu hamil Emil. Pas hamil Awim itu saya tuh happy banget, like really happy banget, karena kayak waktu itu disuruh sama Pak Indra Noveldi itu coach pernikahan saya sama Kang Canun, dibilang Teh Fufu, hamil ini jangan nerima konsul sama sekali ya, karena konsul itu emosi negatifnya bisa nular ke kita. Kalau kita terlalu sering nerima curhat negatif, itu emosinya nular ke kita dan itu bisa berpengaruh ke janin. Nah waktu hamil Awim itu saya stop. Jadi waktu hamil Emil saya masih tuh nerima konsultasi pernikahan. Dari yang kasus berat banget kayak gitu ya sampai kasus ringan itu saya terima tuh. Karena dulu belum terlalu seperti sekarang gitu ya, saya belum terlalu dikenal seperti sekarang. Nah terus yang pas hamil Awim itu saya stop banget tuh, nggak nerima konsul sama sekali, dan happy banget, makannya enak banget, nggak ada mual muntah kayak gitu, makannya enak banget sampai naik berat badan 23 kilo saat itu, saya ingat banget. Pas lahir Bunda Awim tuh ya, sampai sekarang coba deh nanti kalau ketemu Awim itu salah satu anak saya, satu-satunya bahkan ya anak saya tuh yang happy banget anaknya tuh gitu ya. Maksudnya jarang banget dia tantrum, bahkan tantrum pun jarang banget dari kecil tuh. Happy banget anaknya, senyum terus dari bayi tuh udah senyum kayak gitu. Karena emang sayanya waktu ini tuh happy. Makanya saya selalu bilang ya, kalau misalkan ada yang konsul ke saya suami istri terus kemudian hamil, saya pasti selalu ngasih nasihat gitu ke suaminya. Kang, coba deh bikin happy bikin happy istrinya. Sesulit apapun konflik kayak gitu ya, itu
buat istrinya bahagia gitu, karena itu berpengaruh. Kalau misalkan pengen anaknya cerdas emosinya, bikin ininya bahagia kayak gitu ya. Saya bilang kayak gitu karena itu tadi ya, Awim tuh itu pas Aisyah. Nah pas Aisyah saya tuh career woman banget teman-teman, kan udah ada Sakinah tuh, udah ada Sakinah. Jadi Sakinah ada 2017, saya terus kemudian hamil Aisyah kan, lagi stres-stresnya. Saya hamil Aisyah tuh lagi stres-stresnya. Jadi kayak sampai kerjaan gitu kan, terus ini banget lah gitu. Makanya Nih agak sedikit berbeda. Dia tuh kalau mama saya bilang ya, tadi juga mama saya bilang, ini teh budak leutik tapi kokoloten gitu. Paham gak sih? Teh kayak pemikirannya tuh dewasa banget gitu. Jadi tuh sampai apa ya? Karena literasinya juga ya, kosakata pengetahuan kosakata dia tuh di dalam otaknya tentang bahasa tuh, diksi kayak gitu tuh melimpah banget karena dia emang dibacain bukunya udah yang dari sejak dia bayi gitu ya. Jadinya tuh dia mengerti bahasa-bahasa yang seharusnya anak segitu nggak pahami gitu. Bahkan dia tuh kalau di bahasa NLP tuh jago banget reframing. Namanya reframing itu ketika kita ngomong apa tuh dia bisa gitu untuk ngebalesnya gitu. Itu Aisyah kayak gitu. Karena sayanya waktu hamilnya wah serius banget gitu sayanya. Sampai itu tadi Allah uji sama dermatitis atopik karena waktu itu mungkin makanan saya juga kurang bagus, terus kemudian juga saya juga istirahatnya kurang ini gitu ya, terus pikiran saya juga sering stres kayak gitu makanya berpengaruh tuh sama Aisyah kayak gitu. Jadi nah itu tadi ya, emosi kita ketika kita hamil itu berpengaruh pada karakter anak. Pasti cobain nanti, ayah bunda nanti. Nah tapi gini loh, kan ketika kita memahami bahwa setiap takdir Allah itu yang terbaik, betul? Allah selalu memberi yang terbaik, betul? Allah selalu kadang-kadang atau sesekali. Nah, sesekali, kadang-kadang atau selalu memberi yang terbaik Allah. Allah itu sesekali, kadang-kadang atau selalu memberikan yang terbaik. Nah, kalau misalkan Allah selalu memberi yang terbaik, maka ketika saya hamil pertama, saya sering nangis, itu yang terbaik atau bukan kata Allah? Ketika ternyata di hamil yang kedua saya bisa happy, tapi di hamil yang ketiga ternyata saya stres banget sama kerjaan gitu kan, itu adalah yang terbaik atau bukan? Itu adalah yang terbaik. Maka saya selalu yakin bahwa setiap apapun kondisi yang mungkin bagi kita gak ideal untuk anak kita, tapi anak-anak akan belajar dari sana. Emil dengan kondisi hamil saya yang dulu gak ideal, kondisi pernikahan yang gak ideal, yang boleh jadi waktu itu keadaan finansialnya masih berjuang banget kayak gitu ya, Emil akan belajar tentang hidup dari sana. Dan Awim dengan pemahaman parenting saya yang jauh lebih baik ketika itu, pemahaman parenting Yabi juga yang lebih baik ketika itu, kayak kita dengan karakter dia juga akan belajar dari sana. Dan Ehsan pun sama kayak gitu. Jadi karena apa? Karena sebenarnya kita tuh nggak pernah memiliki anak-anak kita. Yang membuat mereka cerdas, yang membuat mereka solih, yang membuat mereka nurut sama kita, itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu-ilmu yang menjadi wasilah ketika kita belajar gitu ya, itu adalah wasilahnya atas izin Allah gitu ya. Dan itu menjadi privilege kita karena kita ketika kita belajar berarti kita akan mempermudah hisab kita nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Next. Kang tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi ya. Jadi makanya kita perlu untuk ketika misalkan kita melihat respon anak nih, kenapa ya dia ngelempar-lempar barang? Oh itu paling sering nih kayak gini. Ada di sini ya bunda yang ketika anaknya kesal atau marah lempar-lempar barang, lempar buku, lempar mainan, lempar apa, ya kayak gitu ya. Nah kita perlu ngecek ayah bunda. Yang perlu kita cek yang pertama, bacaan buku anak yang dibaca ya. Karena di sini mostly orang tua itu ketika membeli buku gitu ya, lebih banyak melihatnya hanya dari covernya aja. Makanya kalau Sakinah nih, kayak misalkan kita lagi launching nih Seri Perasaan Titipan Allah volume 2 nih ayah bunda ya, kita lagi launching nih Seri Perasaan Titipan Allah volume 2, atau ayah bunda mau beli buku Sakinah manapun, ayah bunda itu berhak untuk tahu isinya dari awal sampai akhir. Coba tanya ke tim penjualannya, ke rangersnya, ke arminya. Ketika ayah bunda misalkan penasaran nih, ini tuh seperti apa, ayah bunda akan dikasih tahu isinya dari awal sampai akhir gitu. Makanya biar apa? Biar ayah bunda gak beli buku asal, disesuaikan benar-benar sama kebutuhan, tahu isi bukunya seperti apa. Karena di luar sana gitu ya, di luar sana banyak sekali kayak buku-buku impor, itu ilustrasinya ternyata LGBT. Enggak, itu secara
eksplisit banget meskipun cuma diliatin kayak bentuk keluarga, tapi itu cewek sama cewek pegang bayi, terus laki-laki sama laki-laki pegang bayi. Itu LGBT banget tuh, banyak banget konten-konten buku kayak gitu. Dan mostly dari kita itu tadi ya, seringkali kalau misalkan produk luar karena mental inferiority kita masih kenceng banget. Makanya kenapa seringkali kalau buku luar tuh kayak yang keren banget, mau semahal apapun tuh keren banget. Tapi kalau buku lokal sebagus apapun pasti dikritik ya. Kalau buku lokal sebagus apapun pasti kritik. Ini aja Sakinah dia pasti kena kritik deh. Sakinah udah biasa banget nih kena kritik dari mulai ilustrasi segala macam. Tapi kalau buku luar ya percaya gitu, karena ya itu tadi mental inferiority-nya masih tinggi, sehingga orang luar tuh kayak orang-orang yang pintar, jenius gitu, jadi pasti bagus gitu. Padahal banyak banget bacaan buku itu yang dari ilustrasi bahkan dari isi itu ternyata banyak banget konten-konten yang eksplisit dan implisit itu mengajarkan pada value-value yang tidak sesuai dengan agama kita, dengan din kita. LGBT itu banyak, misalkan value kekerasan juga ada kayak gitu. Makanya itu tadi ya, bacaan buku anaknya dicek dulu, ada nggak ya bacaan buku yang nggak sesuai kayak gitu. Karena sekali lagi, anak-anak boleh jadi bisa salah mendengar, tapi anak itu nggak mungkin salah meniru. Nah, menirunya tuh dari mana? Kita cari tahu. Jadi ketika ada perilaku anak yang sesuai, kita tuh cari tahu, observasi buku bacaannya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, tontonan video yang dilihat. Nah, ini juga sama nih. Biasanya siapa yang tidak pernah melihat mengecek dulu list tontonan yang bisa anak-anak lihat. Pokoknya yang penting Nusarara. Nah, misalkan penting Nusarara. Padahal di situ ada beberapa konten yang itu yang perlu dikritisi, seperti bentuk setan yang kelelawar. Ya, itu yang salah satu yang saya kritisi nih di film Nusarara. Terus kemudian anak-anak jadi, oh ternyata setan tuh kayak gitu kan. Ternyata setan kayak gitu, itu Eshan tuh kritis banget. Mi, setan itu kan kata Dami dari api ya, kan? Dia tuh sama dengan jin dari api. Kenapa yang di Nusarara kayak kelelawar kayak gitu katanya? Itu, wah, sudah siap belum dengan jawabannya ya? Ya, jadi itu perhatiin juga tuh tontonan gitu ya. Terus kayak misalkan kayak misalkan Riko tuh ya, Riko. Nih salah satu yang saya kritisi di Riko adalah itu robotnya kan bisa, robotnya tuh ngebantuin gitu, terus ngebantuin apa-apa kayak gitu ya. Nah, itu pernah dikritisi sama Ehsan, kok dia mah dibantuin sama robot terus sih ya, Mi. Jadi dia nggak berusaha sendiri, kata Ehsan. Ya, makanya kok kolotin banget Ehsan tuh kayak gitu. Bener juga ya katanya itu. Jadi anaknya nggak belajar karena apa-apa dibantuin sama si robotnya kayak gitu kan. Ini dibantuin, itu dibantuin. Nah, itu ya. Jadi ketika tontonan, apalagi nih misalkan banyak nih ayah bunda udah tahu red film Marvels itu ya 17 ke atas ya Kang ya? Ya nggak sih, 17 ke atas ya? 13 ke atas ya? 13 tahun ke atas. Aku teh butuh hiburan, butuh couple time, tapi masih punya anak, diajak anaknya yang usia 2 tahun 3 tahun gitu ya ke bioskop ya. Terus nonton eta si Spiderman, nonton eta Iron Man, nonton itu si Thanos ya, nonton itu. Di situ tuh kekerasan semua dong ayah bunda. Jadi jangan salahkan ketika nanti anak itu gelut sama tetangganya, betul? Gelut sama tetangganya itu gimana? Ya, ketika anaknya tiba-tiba suka mukul, disalahin, ini kenapa anakku melihat siapa? Ini sepertinya melihat anak sepupu. Ini sepertinya melihat tetangganya yang suka main kasar. Padahal nggak dicek ai kamari diajak ke bioskop, eta nonton Iron Man, nonton si Thanos ya, yang menghancurkan dunia, menghancurkan bumi. Itu value-nya masuk ke anak ayah bunda ya. Makanya tontonan dicek kayak gitu ya. Doraemon ya, Doraemon tadi di bantuan mereka ku si Doraemon si Nobita ya, males-malesan kayak gitu-gitu. Terus nanti anak-anaknya males-malesan gitu ya karena nurutin Nobita lah. Terus anak-anaknya punya impian, kayaknya nanti suatu saat aku juga dikasih Doraemon deh sama Allah. Itu gimana tuh kayak gitu. Orang kayak gitu ya. Ehsan tuh sampai nanya, Doraemon itu ada nggak sih Mi di dunia ini? Ehsan Ehsannya kayak gitu, Doraemon itu ada nggak sih ya Mi di dunia ini? Dia kan diajak nonton Doraemon gitu ya. Menurut Ehsan ada nggak? Tapi kalau ada yang filmin berarti ada Mi, katanya. Iya. Nah itu kayak dinosaurus sebenarnya ada nggak? Ada, tapi kayaknya dulu Mi kalau dinosaurus ini mah Doraemon kan Nobitanya masih kecil. Menurut sebenarnya ada nggak sih Mi Doraemon? Menurut Ehsan gimana tuh kalau misalnya ayo saya pasti nanya menurut Ehsan. Terus udah gitu kayaknya nggak ada deh Mi Doraemon. Masa sih Allah ngasih orang yang bantu terus kayak gitu? Itu anaknya males lagi si Nobita teh cenaya. Nah kayak gitu ya, itu perhatiin ayah bunda. Perhatiin setiap tontonan yang diberikan. Jangan cuma asal kartun dikasih ya.
Makanya doain ya, semoga Sakinah nanti suatu saat bisa punya film animasi sendiri. Next Kang. Terus yang ketiga, belum Kang, belum yang tadi. Nah, yang terus selanjutnya interaksi melihat orang sekitar. Nah, dicek ayah bunda, diobservasi ketika anak-anak ya, ketika anak-anak bersama dengan saudaranya, dengan tetangganya, bagaimana interaksinya. Dicek tetangganya itu, nah suka ngomong kasar atau enggak. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau saya tuh pengalaman banget ya. Bukan berarti gini, saya sama Kang Chandun tuh bukan tipe orang tua yang membuat anak steril. Jadi dalam arti kamu tuh udah di rumah aja, diem, nggak usah berinteraksi dengan yang lain, apalagi yang kata kasar, nggak kayak gitu. Saya tuh justru nyuruh mereka untuk, saya sama Kang Chandun tuh nyuruh mereka untuk bisa mewarnai teman-temannya. Nah, tentunya kalau ketika kita mau mewarnai itu pasti ada benturan dulu tuh. Nah, itu mulai tuh pas dulu juga dari kontrakan yang dulu sampai kontrakan sekarang itu pasti berbenturan dengan anak-anak yang ngomongnya kasar. Bahkan Emil tahu pacaran itu dari temennya, katanya ini mah si G punya pacar Mi, katanya pacaran itu apa sih Mi. Nah, itu dari kayak gitu-gitu tuh tahu dari teman-temannya. Tapi nah itu nggak kita jauhin, kita kasih tahu sama anak bagaimana caranya bisa berinteraksi sama mereka. Jadi ketika misalkan mereka mendapatkan, kayak misalkan kemarin Esan dapat kata slebeu, ya kan, dapat kata slebeu gara-gara viral. Terus orang-orang bilang slebeu, terus Esan tiba-tiba bilang slebeu. Saya pulang-pulang dari haji itu Esan ngomong slebeu. Terus saya tanya sama Esan, menurut Esan slebeu apa? Gak tahu sih Mi, itu kan denger dari ate-ate. Nah, ini nih Sakinatim nanti perlu saya sidang nih. Tahu dari ate-ate Mi slebeu, katanya gitu kan. Nah, menurut Esan itu gimana? Nah, Esan nih slebeu itu ini sering dipakai sama anak-anak gitu ya, yang di jalanan kayak gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya lebih kepada kata-kata yang kurang sopan. Nah, kurang sopan kayak gitu, apalagi itu gak jelas artinya apa. Menurut Esan, Allah suka nggak kalau kita ngomong kayak gitu? Nggak suka. Nah, ya udah. Jadi mau terus-terusan ngomong kayak gitu? Enggak Mi, enggak, Esan enggak akan lagi ngomong slebeu, katanya gitu. Enggak boleh ya, katanya gitu kan. Aduh, tadi dia bilang slebeu lagi ya. Kayak gitu. Nah, itu ya bunda. Jadi dari situ tanya ketika anak, tenang aja ketika anak tahu. Kayak misalkan kemarin tiba-tiba nanya misalkan ya pacaran itu apa, atau misalkan Mi anjir itu apa, anjay itu apa ya, anak-anak nanya terus dikasih tahu. Anjir, anjay, anjrit, and anjayani dan segalanya semuanya itu adalah berasal dari kata anjing, Kak. Jadi orang-orang itu kalau mengumpat, nah itu manggilnya apa namanya, mereka menyebut kebun binatang, salah satunya adalah itu tadi anjing. Nah, displesetin lah jadi anjir, anjay, anjrit, anjayani, anjay semuanya. Nah, menurut Kakak bagus atau enggak? Enggak dong Mi, itu sama dengan mengumpat. Oke, mengumpat itu ada di surat apa? Di surat Al-Humazah kan ya. Nah, dari situ oh iya nggak boleh, berarti nggak boleh. Nah gitu. Jadi ketika mereka dapat kosakata itu nggak perlu kaget. Kamu dari mana tahu itu? Dari mana, tidak sopan, anjir dan sebagainya. Nggak perlu kayak gitu, tenang aja kita kasih tahu artinya. Terus kembalikan lagi sama mereka, menurut kamu bagus nggak? Kamu mau nggak dibilang kayak gitu? Kamu mau nggak dianjirin sama orang, disamain sama anjing loh, berarti kan nggak mau nih. Nah kayak gitu ya, itu dikasih tahu ya. Esan ada di situ nggak ada, semua anak-anak saya di sana, makanya saya berani untuk ini mereka. Next. Nah, selain itu interaksi penting banget gitu ya, interaksi sama tetangga segala macam, dan nggak usah langsung insecure ayah bunda ketika mereka main mendapatkan hal-hal yang baru gitu ya. Nah, kita tadi ajakin mereka untuk diskusi dan mereka memutuskan itu baik atau enggak. Kayak gitu, menurut Kakak baik nggak? Enggak ya, iya ya. Misalkan Mi Kakak misalkan gini, ada salah satu anak tetangga. Waktu itu saya pernah nanganin kasus anaknya tuh ketika tantrum itu tuh ngejedot-jedotin kepala. Nah, terus saya tanya gitu kan, ada nggak belum dikasih tontonan, buku juga disortir banget. Ayah bundanya mungkin pernah itu misalkan pas lagi tantrum segala macam ya, pas lagi kesel gitu, pernah misalkan sampai kayak gitu. Enggak juga. Terus akhirnya dicari itu ada dari tetangganya kayak gitu. So, akhirnya diajak anaknya, menurut Kakak kalau jatuh-jatuhin kabel gini tuh sakit nggak sih? Sakit. Ya, Kakak dapat dari mana? Lihat si itu ya. Nah, disebutin tetangganya. Iya, kayak gitu. Nah, menurut Kakak bagus nggak ya kayak gitu ya? Apalagi ini tuh kan tubuh kita tuh di depan Allah ya. Nanti bisa dimasukin ke sana. Nah, kira-kira Allah suka nggak ya kalau misalkan tipan Allah ini tuh sama kita dianiaya kayak gini, dijedot-jedotin? Enggak. Nah iya, nanti kalau misalkan kesel bilang aja sama bunda, nggak perlu kayak gini, oke? Ya. Nah kayak gitu ya. Terus waktu itu akhirnya alhamdulillah anaknya bisa gitu ya. Jadi dicari sumbernya, karena itu bisa jadi juga referensi dari itu. Next kan.
Nah, terus selanjutnya adalah, nah, utamanya, ini yang paling utama, di antara yang paling berpengaruh, di antara bacaan buku, tontonan, interaksi adalah bagaimana cara orang tua meregulasi emosinya. Bagaimana ketika ayah marah ketika sama bunda, bagaimana ketika bunda marah sama ayah, bagaimana ketika ayah bersedih, bagaimana ketika bunda bersedih, bagaimana ketika ayah kecewa, bagaimana ketika bunda kecewa, bagaimana ketika ayah merasa kesepian. Terus kemudian ayahnya main game. Nanti jangan heran ketika anak-anaknya udah usia SD, kalau kalau dia diam di rumah gitu ya, dia kesepian, gak ada interaksi sama ayah bundanya, dia main game kayak gitu ya. Ketika ayah atau bundanya merasa bersalah, apa yang dilakukan itulah yang akan anak-anak tiru. Ketika ayah bundanya happy gitu ya. Di sini ada waktu itu saya pernah punya salah satu klien yang bilang, "Kenapa ya, Mi? Anaknya tuh datar banget." Jadi kalau misalkan bahagia, kalau dia seneng tuh cuma gitu doang gitu, kayak nggak ada gitu lah, terbagi seneng banget, gak ada kayak gitu ya, anaknya kayak gitu. Terus saya tanya terus saya pasti langsung tanya kayak gini, bapaknya kayak gitu nggak? Iya juga sih. Jadi suaminya tuh gitu ya, ayahnya tuh ketika happy, ketika bahagia, ketika mendapatkan kejutan gitu, cuman oh ya kasih, nggak ada gitu kayak terima kasih bunda udah ngasih hadiah ayah ini. Jadi jangan salahkan jangan salahkan ketika anaknya poker face, karena suaminya juga poker face gitu. Jadi kalau mau memperbaiki bagaimana caranya supaya anaknya menjadi anak yang cheerful, terus kemudian anak yang ekspresif, ya ayahnya juga berubah gitu ya, paham ya? Nah ini tadi kenapa yang keempat adalah utamanya bagaimana cara orang tua meregulasi emosinya. Next Kang. Nah, tantrum anak itu terhitung normal sampai kapan sih? Nah, terhitung normal sampai kapan? Nah, ini Esan waktu tantrum nih. Nah, ini Esan sudah lebih baik. Jadi, Esan itu salah satu anak saya yang tantrumnya itu cukup berbeda dengan dua kakaknya, gitu ya, lebih tenang. Jadi, Esan itu bisa berada di titik sekarang. Anaknya lebih mudah. Ini itu perjalanan panjang banget karena dia memang lumayan ininya. Tapi dia tuh cepet banget. Jadi cepet berubah moodnya, cepet memaafkan, tapi cepet juga cepet ke triggernya. Nah, terus tantrumnya tuh kayak gimana? Yang ya tergantung, kalau tidak dilatih secara sadar oleh orang tuanya gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya hanya menggunakan pendekatan pemenuhan keinginan, misalkan kayak gini nih. Ini contoh ya. Datang ke Alfamart. Nah, datang ke Alfamart. Kita udah janji nih ke Alfamart itu mau beli kebutuhan dapur. Terus anaknya lihat tuh. Cik. Pas di kasir ada apa yang bulat-bulat? Ibu-ibu, ada yang bulat-bulat. Bulat-bulat menjadi ujian para ibu dan ujian para anak. Kinder Joy. Ada Kinder Joy. Alhamdulillah sih anak saya tuh nggak pernah meminta Kinder Joy karena pada ini ada Kinder Joy. Bunda pengen ini, misalkan ya. Nggak boleh, kita kan kesini cuman beli bumbu doang ya, kesini enggak misalkan mau ini misalkan anaknya. Nah di situ itu anak sedang menguji konsistensi kita. Jadi ketika anak berusaha melakukan tindakan-tindakan itu untuk memenuhi keinginannya, dia sedang menguji konsistensi kita. Enggak, kita kan tidak untuk membeli Kinder Joy ini ya. Nah kayak gitu ya. Terus misalkan langsung kayak ngamuk kayak gitu. Nah banyak orang tua yang akhirnya ya udah, ambil Kinder Joy, ya udah sok nih. Kayak gini aja juga ya, aku nangis segala. Udah tuh misalkan ya, lanjutin ini sampai rumah tuh belum selesai biasanya. Sampai rumah belum selesai. Nah itu dari situ anak belajar. Ketika aku ingin sesuatu, aku hanya perlu merengek sama bunda. Cukup 2 kali merengek langsung dapat, betul? Nah terus nanti ke mall tuh, datang ke mall, cek bareng mas ke mall. Terus tiba-tiba ada mainan yang bagus banget, pengen banget ya anak bunda pengen ini. Enggak, kita kan udah janji ke sini nggak ada beli mainan. Sudah pengen. Nah, anak-anak di situ, anak-anak belajar merecall memorinya. Oh kemarin bunda juga nurutin kalau kayak gini. Bunda mau mainannya, gitu kan, nangis. Bundanya mulai malu tuh. Anak-anak tuh belajar. Mereka itu observer yang handal ya. Jadi jangan pernah kalah ketika mereka menguji konsistensi kita ya. Anak-anak tuh observer yang handal. Nah, mereka udah 2 kali, bunda mau mainan ini. Nah, terus kayak gitu. Enggak, ayo kita pulang. Kalau misalkan kalau kakak nggak mau pulang, ya udah bunda pulang misalkan. Anak-anak berpikir lagi, gimana caranya supaya bunda mau menuruti. Bunda guling-guling, mau mainan ini.
Nah, terus akhirnya bunda malu nih diliatin orang. Ya udah, ya orang tua ya udah bawa mainannya. Nih, dah kamu mah harus kayak gini. Nah, lanjut lagi ya, ngomel lagi kayak gitu kan, ngomel lagi kayak gitu. Dari situ bu, anaknya belajar. Oh, kalau aku pengen sesuatu, aku hanya perlu melakukan rengekan, amukan dan juga guling-guling. Nah, guling-guling. Next Kang tadi Kang. Next tadi. Nah, guling-guling kayak gitu kan. Nah, perlu guling-guling. Makanya ya bunda, next. Makanya ya bunda nih, jangan heran kalau ada berita-berita kayak gini. Ketika nih kesal tak diberi uang, anak nekat bakar rumah orang tua. Kesal tidak diberi handphone, anak mau jatuh, mengancam untuk terjun dari pernah ada tuh berita kayak gitu. Kesal tidak diberi uang, anak menghancurkan HP orang tuanya. Kesal tidak dipenuhi keinginannya anak. Kesal tidak top up game anak. Nah, jangan heran kalau ada kayak gini tuh gitu, ya. Jangan heran. Karena apa? Karena anak itu hanya berusaha untuk bagaimana caranya keinginannya tercapai. Ketika level sampai guling-guling gak cukup, mereka akan melakukan ancaman lain. Ketika mengancam, misalkan mengancam mengancamnya pertama awal biasanya menyakiti dirinya sendiri. Enggak mempan, mereka akan melakukan cara lain terus aja sampai naik level. Sampai naik level. Nanti wajar kalau sampai kayak gini, nggak diturutin sampai bakar rumah. Karena udah berarti itu terjadi penumpukan bertahun-tahun. Nah, ketika mereka tantrum dibiasakan untuk dipenuhi keinginannya tapi dengan cara yang kayak tadi. Ya udahlah sok. Nah, mereka akan naik terus tuh levelnya. Makanya ketika mereka tantrum, kata saya juga jangan pernah kalah sama anak kita. Mereka itu observer yang handal. Jadi ketika kita kalah di situ mengikuti keinginan anak, maka kita akan kalah di ujian-ujian selanjutnya, ya, di ujian-ujian konsistensi selanjutnya. Next. Nah, terus gimana agar mengurangi tantrum? Anak perlu dilatih 2 hal utama. Nah, mengurangi tantrum gimana? Yang pertama, kemampuan memahami emosinya. Yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan secara ahsan apa yang dia rasakan. Kayak gitu ya. Jadi mereka perlu tahu dulu, aku tuh apa sih? Aku tuh lagi ngerasa marah, lagi ngerasa kecewa, atau aku tuh lagi ngerasa bersalah. Kayak gitu ya. Bersalah, gak ada. Aku tuh lagi ngerasa bersalah, kayak gitu ya. Atau aku tuh lagi ngerasa kesepian. Mereka tuh harus tahu dulu. Mereka perlu tahu dulu ini tuh perasaan apa. Gimana mereka tahu kalau mereka tidak diajarkan untuk mengenal perasaannya. Kayak gitu ya. Makanya ini hari terakhir untuk ayah bunda bisa pesan paket buku seri Perasaan Firman Allah volume 1 dan volume 2. Bisa cash bertahap dan arisan. Nanti langsung ke seluruh Sakinah Ranger dan Sakinah Army yang memberikan ayah bunda informasi untuk acara ini. Ya, anak-anak tuh perlu tahu karena setiap perasaan itu beda jenisnya banyak banget gitu ya, antara bahagia, antara rindu, antara sayang, terus kemudian juga percaya, berserah itu beda semuanya gitu loh. Anak-anak tuh perlu paham dulu nama perasaan itu seperti apa, terus identifikasi gejala-gejala perasaan itu seperti apa, yang dirasakan di fisiknya itu seperti apa, karena fisik dan fisik dan psikis itu saling berkolaborasi satu sama lain. Itu tuh mereka perlu tahu. Gimana mereka mau tahu kalau sama orang tuanya nggak diajarin? Kalau yang diajarkan sama orang tua hanya emosi-emosi tertentu aja, hanya emosi marah, bahagia, sedih biasanya. Rata-rata cuma itu aja. Anak-anak nggak dikasih tahu bagaimana emosi cemburu ketika dia cemburu sama perhatian orang tuanya kepada adik atau kakaknya. Sedangkan itu adalah perasaan yang berbeda. Sedihnya beda ketika cemburu tuh, penanganannya pun berbeda. Bagaimana anak mengelola dan meregulasi emosinya pun berbeda. Kayak gitu ya. Next Kang. Dami andaikan buku-buku Sakinah dalam versi Inggrisnya, insya Allah soon ya ayah bunda. Tolong doakan Sakinah go to worldwide ya. Go to worldwide insya Allah ya. Sudah ada beberapa lembaga yang mau berkolaborasi, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat karena kan tentu perlu waktu. Next ya. Nah, kemampuan memahami emosinya, kemampuan mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Jadi bukan hanya tahu doang, ini marah, ini sedih, ini kecewa, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Pokoknya ya yang mereka lihat ketika marah,
bundanya lebih seringnya diem atau ngomel-ngomel. Ketika ayahnya marah gitu ya, ayahnya lebih sering diam kayak gitu ya. Jadi mereka cuma taunya kayak gitu. Mereka tidak terbiasa untuk mengekspresikan dan menyalurkan perasaannya. Sehingga yang mereka pelajari ya udah, kalau aku sedih ya udah diem, nanti juga hilang sendiri kayak gitu. Sehingga itu jangan heran ketika banyak orang tua zaman sekarang, kita itu menumpuk ganjalan emosi berpuluh-puluh tahun dari semenjak kita lahir sampai kita sekarang gitu ya, dari berbagai emosi yang terpendam, gak tahu cara penyalurannya gimana gitu ya. Ya itu jangan heran ketika kayak gitu, karena itu tadi, karena nggak tahu emosi perasaannya apa, tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mengekspresikan dan mengkomunikasinya pun nggak tahu. Next Kang. Nah terus selanjutnya, nah tuh meledak-ledak jadinya katanya ya. Terus dua hal ini cenderung dipelajari di sekolah atau enggak? Nah, di sekolah diajarin enggak bagaimana caranya, kecuali sekolah-sekolah yang pakai buku-buku sakinah ya. Nah, karena sekarang alhamdulillah makin banyak sekolah TK PAUD yang memfasilitasi buku sakinah. Nah, di sekolah-sekolah diajarin enggak tentang bagaimana ini perasaan ini, bagaimana cara mengekspresikannya, kayak gitu. Ini bagaimana cara kita mengkomunikasikan, diajarkan atau tidak? Ya. Karena biasanya fokus target TK itu tuh calistung lagi. Kalau sekolah Islam hafalan Quran. Hafal, anak disuruh ngafal Quran terus. Tapi mereka nggak memahami perasaannya. Mereka nggak paham perasaannya ketika mereka lelah menghafal Al-Quran. Mereka nggak paham rasanya ketika bagaimana mereka bosan ketika menghafal Al-Quran. Mereka tidak paham rasanya bagaimana ketika mereka merasakan merasakan sedih ketika harus terus ngejar target hafalan kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang ini banyak banget orang-orang yang akhirnya mabok sama konten agama karena nggak dikasih tahu dulu gitu loh bagaimana cara mengekspresikan perasaannya gitu ya. Ngafalin Quran itu bagus, tapi kalau ngafalin Quran terus-menerus sampai abai terhadap bagaimana kondisi perasaan anak, baik atau enggak? Pokoknya jangan heran kalau sekarang banyak penghafal Al-Quran, tapi ternyata ketika besar hafalannya hilang atau melakukan adab-adab yang tidak sesuai. Kayak tadi, abai terhadap kognitif terus yang dikejar, hafalan intelektual yang dikejar gitu, tapi kecerdasan emosinya diabaikan. Udahnya kecerdasan emosinya nggak diajarin, diabaikan. Udahnya di sekolahnya mengalami perundungan, misalkan ya di pesantren kayak gitu ya. Karena biasanya cenderung itu kasus yang namanya bullying itu cukup ini di sekolah-sekolah pesantren kayak gitu ya. Nah itu tadi. Next Kang. Nah terus tahapan memahami emosi itu seperti apa? Wah Masya Allah, tahapan memahami emosi itu seperti apa? Yang pertama, anak-anak perlu dulu mengenal apa yang dirasakan. Makanya kenapa di Sari Perasaan Titipan Allah itu ada sampai 10 perasaan gitu ya. Karena perasaan itu adalah kolaborasi dari berbagai perasaan lain dan itu namanya berbeda-beda. Nama perasaannya beda, tentunya solusinya berbeda. Bagaimana pengelolaan perasaannya pun berbeda. Bagaimana meregulasi emosinya pun berbeda. Makanya anak-anak perlu tahu dulu, ini tuh aku lagi sedih, aku tuh lagi kecewa, aku tuh lagi kesal, aku tuh lagi merasa kangen gitu ya. Nah karena kadang ya itu tadi sama aja ekspresinya gitu ya. Padahal nih yang dirasakan aku adalah kangen, ayah bundanya sibuk. Nah ini yang paling sering nih anak-anak saya gitu ya. Teh Fufu sama Kang Janun kayaknya parentingnya tuh keren banget gitu ya. Apalagi bisa sharing sama orang lain, pasti nggak ada tantangan di dalam pengasuhannya. Oh sama aja ya bunda ya, sama aja. Saya juga sama Kang Janun sama belajarnya, sama-sama juga kami perlu integritas untuk melakukan apa-apa yang kami sampaikan nih. Karena seringkali kami pun sama lah manusia, hilaf gitu ya. Terus sibuk nih, pernah sibuk gitu ya. Anak-anak tuh sibuk karena mereka udah diajarin berbagai perasaan, dikasih tahu nama jenisnya. Terus misalkan mereka tiba-tiba tuh diem gitu, terus kayak lemas gitu, terus kayak lemes kayak ini anak kenapa gitu ya, apa bosan atau apa, tapi sambil baca buku gitu kan. Berarti kan kalau baca buku bukan berarti dia malas-malesan ya, ini kenapa ya. Terus sampai akhirnya ditanya sama saya, kenapa sih seperti ini gitu, lagi merasakan perasaan apa. Terus dia bilang akhirnya, kakak tuh kayaknya lagi kangen deh sama ya Bidami, soalnya Bidami sibuk terus dari pagi nge-zoom ini konten katanya gitu ya ke Sakinah, terus kayaknya udah lama kita nggak jalan nih. Oh iya ya, itu anak menyampaikan perasaan kangen kayak gitu. Ketika mereka tahu, oh ini aku tuh lagi kangen, gak usah buru kusunu kayak gimana, aku tuh lagi kangen. Nah, jadi istri juga banyak nih, para istri padahal tuh kangen sama suaminya, tapi yang diekspresikan itu adalah perasaan sebel.
jijik, terus salah, tiap suaminya salah langsung murukusono, langsung gugurutu gitu ya. Kalau orang sudah bilang langsung gugurutu gitu. Padahal dia tuh ini aku tuh sedang kangen sama kamu gitu ya. Tapi jadinya cenderung yang kelihatannya tuh overprotective, kesal misalkan, kamu kemana? Kenapa belum pulang? Jam berapa? Kemarin pulangnya juga malam. Kenapa sekarang pulang lagi? Padahal itu tuh ekspresi apa tadi? Emosi apa perasaannya? Kangen. Ya, nanti pulang bawa apa? Kenapa sekarang lembur lagi? Padahal kemarin juga udah lembur. Nah, itu pertanyaan ekspresinya itu ekspresi kesel, ekspresi sebel, ekspresi marah-marah gitu. Tapi perasaan itu adalah perasaan kangen. Aku tuh cuman kayak kangen sama kamu gitu, paham? Nah, gimana tuh nanti kalau anak-anak kayak gitu? Anak-anak nggak tahu, nggak dikenalin tentang perasaan rindu, tidak mengenal apa perasaan rindu dan kangen itu seperti apa. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang bukan ekspresi dari perasaan tersebut, bukan bagaimana pengelolaan perasaan tersebut. Ya, kayak gitu. Nah, itu baru satu perasaan tuh, Ayah Bunda. Di sini tadi ada 20 perasaan loh. Ya, ada 20 perasaan. Di sini Ayah Bunda ada yang punya siap volume 1, 2. Nah, volume 1, volume 2 belum ya. Next, Kang. Nah, terus setelah mengenal perasaan, anak-anak perlu mengidentifikasi jenis perasaannya. Nah, jadi kita tuh perlu mengajarkan anak tentang bagaimana identifikasi perasaan melalui gejala-gejala fisik yang mereka rasakan. Kayak di sini tuh jelas tuh kayak terkejut, itu beda. Dentumannya beda. Ketika sesaknya dada menahan marah dengan terkejut itu berbeda. Jadi makanya kenapa si peta itu perlu ada metaforanya, gitu ya. Di sini ada beberapa metafora, personifikasi. Saya pakai majas-majas hiperbola karena biar anak-anak tahu perbedaannya. Anak-anak bisa mengidentifikasi perasaannya. Oh, kalau aku bergemuruh dadanya seperti ini tuh berarti aku bergemuruh dadanya karena marah. Oh, kalau yang ini aku bergetar dadanya itu karena aku merasa kecewa kayak gitu. Jadi anak-anak tahu tuh perbedaannya karena mereka sudah terbiasa untuk diajarkan mengidentifikasi perasaan. Jadi ini tuh ya Ayah Bunda, ketika mereka paham bagaimana perasaannya, ketika mereka mampu untuk mengidentifikasi perasaannya, mereka itu secara otomatis akan memudahkan pengasuhan Ayah Bunda. Jadi nggak perlu lagi kode-kodean gitu loh, ya. Nggak perlu kayak kita suka kode-kodean. Mah, mau makan apa? Terserah. Mau bakso? Aku lagi diet. Mau nasi padang? Ih, nanti makin gendut atuh ya. So, mau apa tuh? Kayaknya enak yang berkuah. Ya udah tuh itu bakso. Tapi nggak bakso. Ya udah tuh apa? Soto. Enggak, pakai nasi. Ya lanjut terus. Itu adalah kode-kode yang tidak akan bisa terpecahkan. Ya, jadi jangan sampai anak kita menurunkan dapat turunan genetik untuk memecahkan kode-kode seperti ibunya ya. Jangan biarkan kayak gitu. Mereka perlu untuk memahami perasaan mereka sendiri. Mereka perlu bisa mengkomunikasikan perasaannya ketika mereka sedih, ketika mereka lelah, capek belajar gitu kan. Mereka perlu bilang kayak gitu. Kayak Emil gitu ya. Kakak nggak ngelakuin murojaah gitu ya. Mi, boleh nggak, kakak capek banget hari ini tuh. Ya udah nggak apa-apa. Kakak pengen baca buku aja dulu ya Mi ya, boleh ya. Oke. Jadi mereka tuh bisa jujur sama dirinya sendiri. Jangan sampai mereka nggak jujur, ya udah dikejar terus murojaah, dikejar terus hafalan. Tahu-tahu jatuh sakit. Tahu-tahu mereka overload gitu ya. Overload terus jatuhnya apa? Nanti mereka memendam ganjalan emosi banyak-banyak. Ternyata ya mempelajari agama kita tuh menyusahkan. Harus hafal Quran sampai segini. Nah itu karena apa? Karena mereka tidak bisa mengidentifikasi perasaannya dan tidak bisa mengelola perasaannya. Kayak gitu ya. Next, mengpeng. Makanya kalau saya bilang mengpeng masih kecil, udah mengidentifikasi apa? Menerima setiap perasaannya. Kalau udah bisa mengidentifikasi, anak-anak belajar untuk menerima gitu ya, menerima. Jangan ayah bunda aja sekarang misalkan ya masih berjuang untuk bisa menerima luka pengasuhan dari orang tua. Nah, pikir berulang lagi, gimana kalau nanti anak kita memendam ganjalan emosi luka pengasuhan dari kita? Bagaimana kalau mereka sampai nanti dewasa tidak menerima berbagai kekeliruan pengasuhan yang kita lakukan terhadap mereka? Bagaimana nanti kalau mereka oke lah masih di dunia, mereka di dunia, boleh jadi nanti suatu saat bisa ketemu lagi misalkan sama Kang Jalun Teh Fufu, terus di cleansing misalkan ya, kayak gitu ya. Ayo udah berdoanya kayak gitu. Kalau misalkan sampai akhirat di yaumul hisab mereka juga tidak menerima dan tidak ridho telah mendapatkan perlakuan kekeliruan pengasuhan dan luka-luka pengasuhan yang kita lakukan sebagai orang tuanya kepada mereka, bagaimana nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya? Apakah kita rela anak-anak tidak menerima dan tidak memaklumi, juga tidak memaafkan
kekeliruan pengasuhan dan luka pengasuhan yang kita buat pada mereka. Apakah kita ridho? Apakah kita siap dihisab oleh Allah karena anak-anak kita tidak ridho mendapatkan kekeliruan pengasuhan tersebut dari kita? Ya, next. Kayak kita tadi menerima perasaan. Ketika mereka sudah bisa mengidentifikasi perasaan, mereka bisa menerima setiap perasaan. Nah, setelah mereka bisa menerima setiap perasaan, mereka bisa mensyukuri setiap perasaannya. Oh, aku sedang merasa marah. Ya Allah, aku sedang merasa marah. Ini ladang pahala untukku. Nah, kalau Sakinah Lovers mah gitu ya. Kalau Sakinah Circle mah tuh nggak boleh lagi. Kenapa sih Allah ngasih rasa aku marah? Kenapa Allah harus mentakdirkan aku kehilangan ayah dan bundaku misalkan ya, nenek dan kakekku? Makanya nggak boleh kayak gitu kalau Sakinah Circle mah. Ya, tapi memahami kenapa ya Allah, oh Allah memilih aku untuk merasakan perasaan kehilangan. Pasti Allah ingin memberikan hikmah kepadaku. Nah, anak-anak jadi nanti bisa bersyukur, oh ya aku marah, Allah mau ngasih ladang pahala untukku. Nanti aku bagaimana cara mengelola marahnya ya, supaya Allah ridho, supaya Allah suka, supaya ayah bunda juga berkenan ketika aku marah, ketika aku sedih, ketika aku kecewa, ketika aku merasa bersalah, kesepian, dan berbagai perasaan lainnya. Tuh, anak-anak bisa mensyukuri perasaannya. Setelah itu, ya betul, jangan sampai di akhirat tuh jangan salah menyalahkan ayah bunda. Ini salah satu yang menjadi poin ini banget sih saya sama Kang Canun. Kenapa kami tuh berusaha banget untuk berdamai dengan berbagai gitu kan, berbagai yang kami selesaikan itu adalah hubungan kami dengan orang tua kami masing-masing dulu kayak gitu ya. Itu adalah itu tadi ayah bunda karena nanti kita tuh di yaumul hisab nanti itu tuh kita tuh kan di sini hanya berperan sebagai kayak misalkan saya berperan sebagai istri, sebagai ibu dari Emil Alim Ehsan kayak gitu ya. Tapi nanti di yaumul hisab gitu ya, kita tuh sama, setara semuanya, dan kita ridho atau enggak terhadap perlakuan peran tersebut. Nah, nanti makanya di sana kayak istri banyak yang lari dari suaminya, anak yang banyak mengejar orang tuanya untuk meminta pertanggungjawaban. Di sana tuh nanti di yaumul hisab tuh saling mendakwa satu sama lain. Itu banyak yang saling mendakwa satu sama lain. Jangan sampai di sana seperti itu. Makanya diselesaikan permasalahan emosi ini dari dulu. Makanya insya Allah semoga dengan ayah bunda ikhtiar untuk mengenalkan berbagai jenis perasaan dan emosi pada anak dengan paket buku seri perasaan titipan Allah ini menjadi salah satu ikhtiar. Semoga nanti kelak kita di yaumul hisab nanti, di akhirat nanti tidak menjadi orang-orang yang saling mendakwa satu sama lain. Kita dan anak-anak nanti sama-sama saling ridho, menerima, dan bahkan bisa saling tarik menarik untuk masuk ke jannahnya. Dan bahkan ketika misalkan nanti tidak didapati anak-anak kita atau kita sendiri tidak didapati di jannahnya nanti, orang-orang anak-anak kita, keluarga besar kita, orang tua kita, dan orang-orang yang pernah kita sentuh kebaikan, kita sentuh amalannya supaya kita dapetin amal jariahnya itu gitu ya, mereka yang akan menarik kita dan memanggil-manggil kita di jannahnya. Makanya kenapa saya sama Kang Canun tuh pengen kalau Sakinah Circle mah udah sesama Sakinah Ranger dan Sakinah Army, sesama tim penjualan, nggak usah saling serobot, nggak ada gunanya. Kita tidak pernah bersaing dengan orang lain. Kita tuh bersaing dengan diri kita sendiri untuk menjadi the best version of ourselves kayak gitu. Jadi nggak perlulah kayak gitu. Makanya kenapa kalau kita mah di sini saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga nanti ya boleh jadi di sini mah kita nggak akan pernah gitu ya kalau misalkan ternyata kita bisa menjadi jalan kebaikan buat orang. Boleh jadi nanti di yaumul hisab nanti kita tuh akan berterima kasih pada orang-orang yang ternyata merasa mendapatkan kebaikan dari kita, pada orang-orang yang ternyata mendapatkan ilmu tauhid karena kita, pada orang-orang yang ternyata mendapatkan berbagai pengetahuan untuk semakin dekat sama Allah itu melalui kita wasilahnya. Itu dapat kita tuh cipratan pahala jariahnya. Makanya itu pula yang saya sama Kang Canun selalu beritahukan kepada tim kami kayak gitu ya, pada Sakinah tim dengan teman-teman di setiap divisi media, divisi apa, dari satu karya teman-teman dan ternyata karya itu bisa menjadi wasilah berubahnya seseorang untuk semakin dekat sama Allah. Teman-teman dapetin amal jariahnya. Itu yang kita kumpulkan di sini. Gaji ada untuk penghidupan, ya itu rezeki yang memang itu adalah wasilah dari Allah Ar-Razzaq yang emang udah ditetapkan kayak gitu. Tapi niatnya itu kita perlu luruskan bahwa kita di sini untuk sama-sama bertransaksi, saling mengumpulkan amalan kebaikan, mengumpulkan pahala untuk menolong kita nanti di akhirat. Next. Nah, tadi ya udah mensyukuri setiap perasaannya, anak-anak bisa menyalurkan perasaannya dengan tepat. Makanya di sini dikasih tahu setiap perasaan itu bagaimana penyalurannya. Next. Nah, ketika anak tantrum, pastikan
tetap adem, izinkan anak mengekspresikan perasaannya, temani dekati anak, batasi ekspresinya jika destruktif ya, tidak melukai diri sendiri, orang lain dan tidak merusak barang seperti di buku ini ya, di buku Marah itu dijelasin bunda nih. Makanya kita tuh selalu fokus banget ke ilustrasi. Sakinah selalu serius dalam ilustrasi buku anaknya. Kami selalu serius banget karena anak-anak tuh bisa meniru dari sini. Kayak gitu. Next lagi, Kang. Nah terus dikasih tahu nih, tadi tantrum kalau tantrum di luar rumah yang pertama, ini yang pertamanya kok nggak ada Kang? Tantrum di luar rumah yang pertama, nah ini fasilitasi anak gitu ya. Kalau misalkan di luar rumah, ini pernah waktu sama kakak Emil kayak gitu ya. Kalau misalkan mereka guling-guling kayak gitu ya. Nah terus validasi dulu perasaannya. Kakak boleh kesal, boleh marah, tapi tidak begini caranya. Kalau misalkan kakak mau di sini aja, Yabi duluan ya, kayak gitu ya. Nah ini terus kemudian Yabi tuh beneran pergi waktu itu ya. Terus nanti udah selesai belum marahnya, ditanya. Misalnya marahnya, kalau misalkan sudah, ayo nanti dapat bonus pelukan Yabi. Di kami tuh nggak boleh ngasih pelukan kalau misalkan anak-anak belum kooperatif kayak gitu tuh. Kasih standar itu, kasih SOP itu sama anak. Nah kesal boleh, kecewa boleh, tapi jangan sampai berteriak, mengganggu orang lain atau tiduran di lantar kayak tadi kayak gitu ya. Itu dikasih tahu anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan anaknya guling-guling, itu bilang, Bunda hanya akan ngomong sama anak-anak yang bisa untuk diajak ngomong sama Bunda. Kalau misalkan kamu masih kayak gini, mau berteriak kayak gitu, Bunda nggak mau. Kayak Bunda tinggal ya. Nah nanti biasanya kita bener-bener kayak ninggalin, tapi masih jangkauan mereka kayak gitu. Itu saya cuma sekali-kalinya. Emil pernah waktu itu usia sekitar 15 bulan tantrum kayak gitu. Selebihnya nggak pernah lagi. Karena dari situ kita benar-benar tegas. Jadi anak-anak tuh belajar, oh kayak gini ya. Dan kita tuh menepati janji ketika kita bilang, Bunda tinggal ya. Dah, tapi kita jalan agak pelan gitu loh. Nanti mereka langsung wah. Terus kita balik. Kalau mau ngobrol sama Bunda, tidak berteriak. Siap? Wah, masih kayak gitu. Oke, Bunda pergi lagi. Nah, kayak gitu terus balik lagi kayak gitu ya. Jadi ketika tantrum di luar, gak usah malu dulu. Karena di situ itu nanti menentukan tantrum anak yang selanjutnya. Kalau ayah Bunda di sana bisa lulus, tegas, ayah Bunda insya Allah nanti akan lebih memudahkan ke kondisi yang selanjutnya. Next, Kang. Nah, terus nih, tips penanganan tantrum ala Bundami, fasilitasi jatah menangis. Saya tuh selalu memfasilitasi jatah anak-anak menangis. Jadi kalau anak-anak itu kan fitrahnya sensitif ya Bunda. Jadi kalau dia lebih sensitif, misalkan anak-anak lebih sensitif gitu ya kayak kakak. Itu biasanya saya fasilitasi ini kenapa nih kakak lebih perasa kayak gitu. Nah, biasanya dia tuh memendam banyak ganjalan emosi yang belum dia salurkan, makanya diajaklah kayak gitu ya. Kakak kesal, sedih, mau nangis, boleh nangis kayak gitu ya. Lalu mereka nanti akan nangis. Oke, sini dipeluk, nangis terus, sok nangis dulu, nangis. Oke. Udah nangisnya udah lega. Udah, oke ya. Nah, cara ini insya Allah ampuh banget untuk menjaga mood anak lebih baik. Karena itu tadi seringkali tumpukan ganjalan emosi yang terlalu banyak gitu ya, membuat anak-anak juga sehingga jadi jauh lebih sensitif. Jatuhnya nanti mereka lebih mudah lebih mudah tantrum, atau misalkan lebih mudah berperilaku yang tidak sesuai gitu. Next. Terus yang kedua, tips penanganan tantrum ala Bunda lagi, mengarahkan untuk menjauh dari orang lain sesaat. Nah, saya selalu ngajarin kayak gini, mengarahkan mereka untuk menjauh dari orang lain sesaat. Jadi waktu itu saya pernah ngajakin next gerakan. Di nextnya ada ya kalau nggak salah. Waktu itu, oh ya. Jadi anak-anak tuh ajakin gitu ya ke kakak mau ini dulu, mau menyendiri dulu. Nah, kenapa menyendiri? Biasanya ke kamar, terus nangis di sana gitu. Nah, itu juga yang sering saya lakukan. Jadi waktu itu ketika saya regulasi emosinya masih belum bagus, waktu masih baru punya anak satu, itu saya sering kayak gitu. Saya sering ke kamar gitu, saya nangis. Bunda Mi lagi kesel banget nih sama kakak ya. Bunda Mi nggak mau diganggu, kayak gitu ya. Terus udah kayak gitu tuh biasanya kalau kalau anak-anaknya lagi butuh untuk menyalurkan emosinya, itu beri jeda sesaat. Boleh aja ke kamar, sok ke kamar. Yang penting itu tadi sendiri, merekanya merenung segala macam. Nanti gak akan lama ya Bunda, paling 5-15 menit. Itu maksimal banget. Next, Kang. Nah, terus selanjutnya tips penanganan tantrum lagi ala Bunda Mi yang ketiga adalah memfasilitasi berteriak.
Nah, jadi saya tuh selalu memfasilitasi anak-anak untuk berteriak kayak misalkan kan mereka tuh biasanya ini berubah jadi naga, dinosaurus. Nah, itu saya biasanya itu kalau di tempat yang sepi kayak gitu, mau berteriak dulu nggak? Saya selalu kayak gitu. Gitu. Jadi itu tuh kayak rasa lelah, rasa capek, kecewa segala macam tuh keluar. Jadi saya suka ada momen-momen kayak gitu sama anak-anak kita teriak yuk kalau misalkan pas lagi kita ke pantai, misalkan ke gunung kayak kemarin gitu. Terus kayak gitu ya. Itu boleh banget selama itu tadi tidak mengganggu orang lain kayak gitu ya. Next. Dami kalau sekarang lagi kesel banget nangis juga enggak? Alhamdulillah sekarang enggak. Tips penanganan tantrum ala bunda, menanyakan kebutuhan yang diharapkan. Nah, yang keempat menanyakan kebutuhan yang diharapkan. Nah, biasanya gini, anak-anak usia 6 bulan kayak gitu kan, usia 1 tahun itu kan biasanya belum bisa ngomong. Nah, kita tawarin dulu kalau belum bisa ngomong. Kakak haus, kakak lapar, mau minum dulu, mau nenen. Kalau usia 1 tahunan kan, mau nenen enggak, mau main, mau dibacain buku. Nah, itu mereka ngerti, udah ngerti kita. Jadi kita tawarin kebutuhannya apa. Gitu, karena anak-anak apalagi anak-anak usia 6 bulan, 1 tahun itu tuh nggak akan jauh-jauh gitu permintaannya. Kalau nggak lapar, haus, nggak nyaman popoknya kayak gitu ya, mau diganti popoknya kayak gitu ya. Itu hal-hal seperti itu. Mau digendong, mau dipeluk, nah itu ditanyakan ayah bunda. Jadi nanti anak-anak tuh akan paham banget kayak gitu ya, akan paham banget. Kita fokus ke solusi. Jadi kita tahu dulu, oh ternyata kebutuhannya ini. Ditanyakan dulu kebutuhannya. Nanti kalau dia udah bisa ngomong, ditanyain, kenapa, kakak mau apa? Kakak tuh mau dimasakin sama Bunda Mi. Oke, mau masakin sama Bunda Mi. Ya udah kalau gitu berhenti dulu nangisnya, tenang dulu. Oke, mana dulu senyumnya? Nah, kayak gitu baru dong Bunda Mi masakin kayak gitu ya. Atau misalkan pas ditanya kenapa sampai nangis kayak gini? Itu abang ngerebut kayak gitu ya. Beneran ini siapa dulu nih yang maininnya? Nah, diselesaikan kayak gitu. Jadi ketika kita memahami, ketika kita membiasakan anak-anak untuk mengemukakan apapun keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, kayak gitu, kita itu telah memberikan mereka pembelajaran bagaimana cara mengekspresikan perasaannya dengan tepat, kayak gitu. Next lagi. Yang selanjutnya, memfasilitasi buku cerita anak tentang emosi dan perasaan. Jadi saya tuh sama Kang Canun, bahkan sebelum ada si peta ini tuh kami memang suka anak-anak saya tuh sudah terbiasa untuk dibacakan buku, puluhan buku setiap harinya dari mereka mulai bayi ya. Jadi kita tuh dari mulai buku-buku bahasa Inggris, meskipun mereka belum bisa baca, tapi mereka belajar dari situ. Jadi saya memfasilitasi itu banget karena itu tadi berpengaruh. Tokoh-tokoh dari buku, terus pembelajaran dari buku itu akan mudah untuk ditiru sama anak gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak buku seri Perasaan Titipan Allah, ini tuh kan di settingnya tokohnya aku ya, tokohnya aku. Jadi anak-anak tuh akan merasakan bahwa tokoh yang ada di sini itulah dirinya sendiri, dan itu akan lebih memudahkan gitu ya kalau di bahasa NLP itu, karena dia reframingnya langsung secara sekaligus, ini tuh tokohnya aku, oh ya ini tuh aku, kalau aku lagi marah seperti ini, solusinya seperti ini, kayak gitu ya. Next Kang. Nah, terus time out saat tantrum. Kalau time out, ini kalau misalkan anak tantrum nih di rumah. Nih, ini saya kalau Emil pernah sekali, Awim pernah sekali, Esan juga cuma sekali. Saya nggak pernah lebih dari itu. Time out itu apa? Time out itu adalah membuat anak memberi ruang dan jeda di mana mereka tuh nggak boleh ada di ruangan ini, di rumah ini gitu. Jadi kayak mereka istilahnya kita setrap gitulah, time out tuh kayak disetrap gitu. Nah, itu seperti apa nih kalau untuk anak? Yang pertama adalah untuk time out saat tantrum, minta anak untuk keluar rumah sejenak. Jadi keluar rumah, jadi ayah bunda jangan malu sama tetangga segala macam. Sekali lagi, kalau ayah bunda berhasil di satu momen ini, insya Allah akan memudahkan ke yang lainnya. Jadi perlu tegas di sini, kayak gitu ya. Minta anak untuk keluar rumah sejenak atau berada di ruangan terpisah untuk diem aja, gitu. Ini misalkan mereka ngamuk, nangis kayak gitu. Oke. Rumah ini hanya untuk orang-orang yang bisa diajak ngobrol, yang kooperatif, yang mau untuk bisa ngomong baik-baik sama bunda. Kalau kakak seperti ini terus ngamuk-ngamuk berteriak kayak gini, apalagi sampai lempar barang, berarti perlu keluar rumah dulu. Oke? Nah, kalau misalkan di situ nggak ada rumah, nggak ada luar rumah misalkan ya, itu boleh kayak misalkan di sudut rumah deket pintu atau misalkan di ruangan tertentu, tapi tidak boleh di ruangan sempit seperti kamar mandi, gudang, itu nggak boleh. Gudang, kamar mandi itu nggak boleh, kayak gitu ya. Kalau misalkan pun mau di kamarnya, oke, kakak kamar dulu ya di situ, sok silahkan kalau misalkan itu. Tapi kalau saran saya nggak di kamar, karena kamar itu kan tempat
mereka istirahat, nanti state-nya beda. Lebih baik di luar. Jadi kalau saya semuanya pernah, anak-anak pernah keluar rumah. Rumah ini gitu hanya untuk mereka yang bisa diajak diskusi baik-baik, bisa diajak ngomong baik-baik, tidak ngamuk dan tidak berteriak dan bertengkar seperti ini. Misalkan mereka bertengkar gitu ya, nggak bertengkar seperti ini. Terus next, yang kedua, berikan syarat untuk lulus dari time out. Nah, kalau misalkan kakak mau untuk bunda perhatikan, mau untuk ngomong sama bunda, tenang dulu, tidak mengamuk. Nah, terus kemudian akui kalau kakak salah dan minta maaf. Oke? Misalkan nggak salah, nggak ngerasa salah dan nggak mau minta maaf. Oke, ya udah, silakan sok di situ dulu. Paling anak-anak balita apalagi paling 3 menit 5 menit. Gak akan lama ya bunda. Next, setelah itu kita tegas tetap dan kita bersamain gitu. Bersamainnya tuh di dalam rumahnya gitu, kayak nanti tuh setiap 1 menit sekali biasanya. Nah, tidak meninggalkan anak. Jadi tetap berada di jangkauan penglihatan anak. Jadi anak ngerasa bahwa oh ini tetap ada bunda, tapi aku berada di ruang yang berbeda gitu sama bunda. Berada di dimensi yang berbeda sama bunda kayak gitu. Tapi mereka perlu tetap bisa melihat dan mendengar kita kayak gitu. Jadi next nanti tuh sekitar kayak 2-3 menit sekali. Sudah siap, udah mau tenang, udah siap ngomong sama bunda, enggak, oke, ya udah. Nah, kayak gitu ya. Tutup lagi. Next, Kang. Esan tuh pernah kayak gini malam-malam dan itu sekali-kalinya, enggak pernah lagi. Next. Lalu setelah itu, setiap 1-2 menit sekali tanyakan. Udah ngerasa bersalah, mau minta maaf, udah siap ngobrol sama bunda, udah siap ngobrol sama ayah, oh belum, ya udah, oke, silahkan nangis lagi kayak gitu ya, nggak akan lama. Sekali lagi, ayah bunda paling 5 menit, 5-10 menit, kita tetap tenang kayak gitu. Next, lulusan di badan anak. Nah, pelukan atau serta afeksi kasih sayang lain hanya diberikan ketika anak udah kooperatif dan tenang. Jadi ayah bunda tuh perlu, nggak boleh tuh kayak misalkan anak kamu sini bunda peluk, jangan. Jadi mereka tuh pokoknya kalau aku pengen pelukan aku harus ngamuk dulu, jangan kayak gitu. Jadi mereka tuh perlu tahu bahwa yang namanya elusan, kasih sayang, pelukan itu hanya didapatkan kalau kita bisa berperilaku dengan baik, berperilaku dengan ahsan, punya akhlak yang baik kayak gitu. Nah, next, jangan berikan pelukan saat anak mengamuk, berteriak dan meraung kencang kayak gitu. Jadi kalau mereka lagi berteriak, ngamuk, kayak gitu, itu jangan dipeluk justru ya, ayah bundanya. Terus nah, anak-anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna seperti yang kita anggap keren di luar sana. Anak-anak kita hanya membutuhkan kita orang tuanya yang terus berubah menjadi lebih baik setiap harinya ya bunda. Jadi, ayo belajar bareng-bareng gitu ya. Ayah bunda tetap semangat untuk belajar. Masya Allah tabarakallah, di sini hampir 500 orang ayah bunda yang terpilih sama Allah. Tentunya ada maksud baik Allah. Kenapa ya bunda? Allah gerakkan hatinya untuk datang ke sini, hadir di sini, menyimak kayak gitu ya. Menyimak udah lebih dari sejam ini kayak gitu, pasti ada maksud baik dari Allah. Semoga Allah Al-Hadi memberikan hidayah itu, ayah bunda tetap menjadi orang yang semangat belajar, memperbaiki diri dan memfasilitasi media-media yang baik untuk anaknya supaya anak-anak bisa tumbuh cerdas intelektualnya, emosinya dan juga cerdas spiritualnya kayak gitu ya. Oke, karena kita sudah sedikit lagi. Nah, ini pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan aja dulu ya, karena sedikit lagi. Ternyata banyak banget. Padahal perasaan slide aku sedikit ya, Kang. Kenapa jadi banyak banget? Oke, pertanyaannya Bunda Mi pilih aja. Silakan yang mau bertanya. Ini sekarang belum banget, Masya Allah. Oke ya, jadi ayah bunda di sini nanti hadiahnya Bunda Mi kasih ini ya, tas ini. Jadi tas ini tuh bisa didapetin untuk ayah bunda yang memesan cash, hard cash dan cash bertahap untuk paket buku seri Perasaan Titipan Allah volume 2. Ya, jadi ayah bunda misalkan di sini ada yang punya anak 2 atau 3, meskipun udah pesan bisa dapat ini ya. Ayo, Kang, boleh ada pertanyaannya? Nah, itu ya kayak gitu. Jadi ayah bunda ini adalah hari terakhir ayah bunda bisa memesan seri Perasaan Titipan Allah volume 1 dan volume 2. Hari ini hari terakhir, bisa cash bertahap dan juga arisan. Langsung sekarang chat ke Rangers dan Army yang memberikan ayah bunda link ini, karena beneran cuma sampai hari ini, tidak ada perpanjangan untuk base price-nya. Base price-nya hanya hari ini banget sampai sampai sore ini aja. Jadi selepas itu nggak bisa lagi kayak gitu ya. Pertanyaannya, kita masuk ke pertanyaan. Nanti insya Allah yang bertanya, yang terpilih pertanyaannya akan Bunda Mi kasih ini ya. Dami kan anaknya laki-laki semua ya. Mereka suka atau pernah berantem, tendang-tendangan, pukul-pukulan, atau bahkan serunduk-serundukan enggak? Anak pertama dan kedua saya laki-laki, usia 35 tahun, kok senang main berantem-berantem ya. Dari awalnya ketawa-ketawa, lama-lama ada kesakitan jadi saling marah dan menangis. Oke, penanganannya gimana? Oh, Masya Allah ya. Meskipun saya membatasi beberapa tontonan, ini seringkali anak-anak tuh melihat dari interaksi
sama biasanya main sama tetangga, sama teman-temannya di luar, atau mereka melihat interaksi kayak dari tontonan. Kayak misalkan film-film kan suka ada aja pasti berantem ya, ada namanya film-filmnya pasti kayak gitu ya. Nah, ketika mereka berantem kayak gitu, saya biasanya ngajakin. Nah, sini saya biasanya ngajakin ini, saya udah dijemput teman-teman waktunya pulang. Saya biasanya ngajakin, iya. Ya. Ditutup batuknya. Nah, jadi saya tuh selalu bilang kayak gini, oke, kita main-main ya. Kalau misalkan main-main berarti ini adalah anggapnya sedang berantem, kayak misalkan bela diri kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti sampai ada yang sakit-sakitan kayak gitu ya, saya selalu bilang kayak gini, ya itu resiko kalian mau main kayak gitu. Nah, nanti mereka baikan lagi kayak gitu. Kalau saya sama Kang Jarun kayak gitu, udah biarin nih, nggak apa-apa gitu. Tapi selama tadi kita perlu batasan ya, kita kasih batasan, jangan sampai kayak menyakitinya terlalu, kayak misalkan pakai alat-alat yang sampai mencelakakan anak-anak kayak gitu. Yang penting alat-alatnya masih kalaupun mereka pakai senjata biasanya kayak dari kardus kayak gitu-gitu loh, dari kertas biasanya kayak gitu. Nah, itu tadi. Jadi kalau ketika mereka kesakitan dan ternyata itu tadi tidak sengaja kayak gitu, diselesaikan lah. Saya selalu bilang kayak gitu, selesaikan sok. Kesel sama kakak karena udah nendang, oke. Tapi kan abang juga yang menyetujui main berantem ini. Iya juga ya kayak gitu. Terus nanti mereka baikan. Jadi kita tuh perlu untuk memberikan anak ruang lingkup manajemen konflik sendiri, karena anak-anak tuh belajar dari sana. Jadi anak-anak yang justru terlalu sering untuk diberikan anak-anak yang terlalu sering diberikan diberikan solusi gitulah secara langsung, kayak misalkan anak berantem terus kita bilang udah pisah-pisah. Nah, justru nanti tuh, nah di sini suka ngelihat nggak ada adik kakak yang udah dewasa tapi saling canggung satu sama lain, atau saling dingin gitu satu sama lain, atau nggak akrab satu sama lain. Nah, itu salah satunya dari situ. Salah satunya adalah dari ketika kecil biasanya tidak diajarkan untuk manajemen konflik dan cenderung disuapi terus sama orang tuanya atau dibantu terus gitu ya. Jadi kita perlu memberikan itu. Next lagi Kang, itu tadi yang satu teteh siapa namanya, dapetin ini ya. Teteh Sanusa Umu, siapa Kang? Nuha Umu Musa. Nanti langsung confirm ke admin Sakina. Next lagi, waduh banyak banget. Oh my god, Masya Allah. Bentar lagi. Bunda, gimana sama anak yang suka main tangan? Nah, ini Bunda Hilma Dewi. Nanti dapetin ini ya. Gimana anak yang suka main tangan? Anak-anak yang suka main tangan, dicek tadi, observasi kenapa dia bisa sampai main tangan, dia melihat dari mana. Kalau dia melihat dari orang tuanya perbaiki, terus orang tuanya minta maaf. Kakak maaf ya, dulu bunda pernah misalkan mukul, misalkan segala macam, itu tidak baik. Bunda sama ayah insya Allah akan memperbaikinya. Kakak juga berusaha untuk tidak mukul ya, kita belajar bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi dicek dulu. Kalau misalkan ternyata dapat dari kartun, berarti kartunnya yang harus dihentikan kayak gitu ya, perlu dievaluasi. Kalau dari bacaan misalkan ya, tapi jarang kayaknya kalau dari bacaan itu tadi, biasanya tontonan, kalau enggak lihat secara langsung dari tetangga anak, atau bahkan itu tadi orang tuanya kayak gitu ya. Cari sumbernya dulu, maka langsung perbaiki sumbernya itu. Next lagi, Dami, kenapa ya ada anak yang saat sama ayahnya itu tantrum parah, tapi semua bundanya enggak tantrum sampai enggak tega lihat ayahnya? Nah, ini biasanya cenderung, nah itu tadi, bunda emosinya ekspresinya tantrum, kelihatannya tantrum, kesel, marah-marah. Perasaannya kayak gimana? Cek perasaannya. Itu tuh boleh jadi perasaannya itu adalah anak-anak, perasaannya itu adalah perasaan kesepian, kangen sama ayahnya, butuh perhatian ayahnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, makanya tantrum. Makanya kenapa penting banget kita ngasih tahu ke anak-anak perlu mengenal perasaan, sekaligus bagaimana cara mengelolanya gitu loh, mengekspresikannya. Itu tadi, kalau misalkan anak-anak gak tahu kalau dia tuh kangen sama ayahnya, kalau dia tuh merasa kesepian karena ayahnya bekerja terus, kalau dia tuh ternyata butuh perhatian ayahnya, makanya ketika ayahnya pulang, waktunya di rumah, yang dia lakukan adalah tantrum. Karena apa? Karena cari perhatian ayahnya gitu loh ya. Nah, karena ayahnya gak mengerti dia gitu, misalkan dia melakukan, ayahnya tidak men-treatment dia seperti bundanya, karena itu tadi, ayahnya jarang punya kesempatan bareng sama dia. Perasaan kangen, kesepian, perasaan butuh perhatian, tapi ekspresinya ekspresi marah dan kesal. Nyambung nggak? Nah, itu cek ya. Itu tadi bunda siapa? Dapetin ini ya. Bunda Bunda Alfia dapet ini. Next lagi. Wah, Kang, banyak banget. Ya Allah, dua lagi aja ya. Aduh, Masya Allah, mohon maaf. Ayah bunda, gini aja.
Ayah bunda, nanti bunda Mi minta ya bunda untuk sharing insight. Nah, sharing insight dari kajian kali ini, kayak gitu ya. Sharing insight dari kajian kali ini nanti tag Bunda Mi, tag admin Sakinah Family, nanti insya Allah akan dipilih ada 5 ayah bunda yang dapat ini ya untuk yang sisanya. Karena nggak mungkin semuanya dapat nih. Masya Allah, ini apalagi pertanyaannya banyak banget. Ini kayaknya kita harus buat part 2-nya ya. Part 2 khusus nanya-nanya doang. Dami, bagaimana mengajak suami untuk konsisten tidak menuruti semua keinginan anak? Kadang Pak Su suka gak konsisten dan ujungnya mengizinkan karena katanya kasihan udah berkali-kali diskusi tapi tetap masih kayak gitu. Pak Sunya berarti harus baca buku Seri Presenti pada Allah ini ya. Karena buku ini alhamdulillah bukan hanya menginspirasi anaknya aja, tapi juga banyak membantu orang tuanya untuk belajar. Coba deh ayah bunda ya, kalau misalkan ayah bunda yang udah, biasanya di sini ada nggak Sakinah Circle yang justru ketika buku datang itu gitu ya, suaminya malah yang semangat banget, kemudian suaminya yang malah juga ikut belajar kayak gitu. Nah jadi itu Pak Sunya diajakin untuk belajar bareng. Kan kalau disuruh baca buku parenting mah boleh jadi tidak mau ya baca buku parenting, apalagi buku pernikahan. Lebih baik ya itu tadi nanti dikasih momen untuk bacain buku si peta ini. Jadi dari situ belajar, oh ternyata kayak gini ya ke anak kayak itu. Karena di sini banyak banget hidden message dan juga solusi bagaimana cara menyalurkan perasaan. Jadi nanti ayahnya disuruh untuk bacain ke anaknya gitu loh bunda. Next, tadi bunda siapa? Bunda Armi Zalfa ANF dapetin ini. Oke, next lagi. Kang, ada yang ini lagi coba. Wow, banyak banget ya Allah. Oke, bagaimana cara mengatasi ketika anak pada tantrum? Kita sebagai orang tua berusaha membiarkan sampai anak meluapkan emosi, tapi tetangga yang sering berkomentar ini itu sehingga kita berusaha mendiamkan anak, tapi malah kita jadi terpancing emosi. Nah, ini ya yang tetangga banget. Jadi makanya kenapa kalaupun misalkan nggak perlu di luar, ayah bunda punya area time out kayak deket pintu gitu loh, misalkan deket pintu. Berdiri di sini. Nggak boleh dulu beranjak dari sini, berdiri di sini, silakan mau ngamuk-ngamuk. Tapi kalau misalkan mau komunikasi sama bunda kayak gitu, pengen ini, berhenti ngamuknya, nanti ngobrolnya bisa di sini. Jadi bunda bikin area aja, nggak usah terlalu ini sama tetangga ya. Ada tetangga mah kita bener aja diomongin, apalagi kita salah ya, apalagi kita berbuat salah menurut versi mereka gitu. Tapi kan mereka nggak nanggung hisab kita guys ya, maksudnya mereka nggak menanggung hisab kita ketika kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Jadi tetap fokus sama solusi kayak gitu. Dan itu tadi jangan sampai berulang. Gimana caranya supaya tidak berulang tantrumnya? Tegas ketika anak tantrum itu tegas penanganannya. Jangan sampai kita justru kalah dari ujian konsistensi yang diberikan oleh anak-anak kita gitu ya. Itu tips banget itu pokoknya ayah bunda. Kalau ayah bunda bisa lulus aja 3 kali tantrum, itu insya Allah kedepannya akan berbeda, akan lebih mudah. Anak-anak tidak akan sampai seperti itu lagi gitu kalau bener penanganannya kayak gitu ya. 3 kali aja ya tantrum. Next, wah ayah bunda ini banyak banget. Maafin ya, aku nggak bisa bales nggak bisa ini semuanya. Mana Kang? Itu tadi Bunda Iva Olive dapetin ini ya, Bunda Iva Olive ya. Amina tolong bantu. Cara menghadapi anak yang bentar. Bagaimana cara menghadapi anak yang tidak mau time out? Apakah harus dipaksa? Oh, tetap perlu di ini. Rumah ini adalah bunda dan ayah yang mengaturnya. Kalau misalkan belum milik ya, misalkan bunda mengaturnya. Kalau yang ada di sini perlu mau ikut aturan ayah bunda dan kamu saat ini sedang tidak mengikuti aturan ayah bunda, maka bunda perlu untuk menyuruh kami diam dulu di sini. Ya, kayak gitu. Wah, makin lama kayak gitu. Bunda akan mendengarkan kakak kalau kakak juga mau untuk tenang dan tidak mengamuk. Insya Allah, hayu kita ngomong. Ya kayak gitu, tenang aja. Nggak mau, diam di sini, di ini aja di sini. Jadi waktu itu pernah Esan tuh pas mau dikeluarin, itu malam-malam guys, itu ya pas satpamnya sampai ngeliatin tuh ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah itu cuma sekali-kali, yang nggak pernah lagi. Karena dari situ dia benar-benar, oh ternyata Bunda Mi serius banget nih, benar-benar dikeluarin. Dadah, udah, balik tutup ya. Gitu kayak gitu. Oke, kalau mau sama Bunda Mi tenang. Masih mau kayak gitu. Nah, paling 3 menit 5 menit gak akan lama. Di situ udah tenang, balik lagi. Udah kayak gitu ya. Sudah ya bunda semuanya. Tadi Bunda Nazia Ulfatul Hima dapat ini ya. Ya bunda jangan lupa untuk 5 orang ayah bunda. Ayah bunda sharing insight ya. Wow, Masya Allah banyak banget.
banyak banget ini di scrolling ya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya harus bikin part 2-nya ya. Semoga nanti ada part 2-nya ya. Nanti semoga ada jadwal ya. Jadwal Bunda Minya padat sekali, Masya Allah. Oke, materinya tidak bisa ya saya kasih karena materi ini adalah materi yang memiliki hak ciptanya adalah dari Sakinah Publishing, makanya tidak bisa kami berikan untuk PDF dan sebagainya. Ayo Bunda silakan aja tadi dicatat. Nah, dicatat materinya, dicatat terus kemudian nanti bisa diaplikasikan. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga di sana boleh jadi ada yang sudah maghrib tapi di sini belum azan ya insyaallah. Dan ayah bunda semuanya jangan lupa sekali lagi seri Perasaan Titipan Allah volume 2 dan volume 1 ini masih bisa dipesan dengan harga brace price cuma sampai sore hari ini aja dengan cash bertahap dan arisan langsung ke seluruh Sakinah Rangers dan Sakinah Army ya ayah bunda semuanya. Yuk kita menjadi bagian dari perubahan generasi gemilang Islam yang jauh lebih berkualitas dengan memfasilitasi anak menjadi anak-anak yang bukan hanya cerdas secara kognitifnya, secara intelektualnya, tapi juga cerdas secara spiritualnya dan juga cerdas emosinya. Karena kecerdasan emosi ini akan berpengaruh pada bagaimana anak-anak kelak memutuskan mengambil keputusan, karena kecerdasan emosi ini berhubungan dengan otak anak yang bagian depan yaitu prefrontal cortex yang berhubungan dengan bagaimana dia nanti mengambil keputusan terhadap hidupnya. Jadi jika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak jauh lebih barokah, sukses dan juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tauhid ke depannya, ayo kita fasilitasi dia menjadi anak-anak yang juga cerdas emosinya. Bila taufik wal hidayah. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Jangan lupa pesan pakai seri Perasaan Titipan Allah ini. Semoga barokah manfaat ilmu kali ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kajian Sakinah Lovers selanjutnya. Mohon maaf ya yang belum sempat Bunda Mi balas pertanyaannya. Assalamualaikum.